Wah, kalian semua ada sini? Wang Tao, kau pengkhianat. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima. Pergi sekarang juga. Adik junior, kau masih pemarah sekali. Hahaha. Dia orangnya? Apa maumu? Ini adalah tantangan yang disertifikasi oleh Asosiasi Panahan. Sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemanah dewa dulu, kami di sini untuk mengambil alih balai hari ini. Jika kalian kalah, kalian harus dengan patuh menyerahkan aula pemanah dewa. Kau tidak punya malu. Aku memang sombong sekali dulu menetapkan aturan seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Hari ini kita bisa menyelesaikan dendam lama dan baru. Aku saranimu jangan melawan dengan keras kepala. Sekarang hanya tersisa sedikit wanita di tim pemanah dewa. Apa yang bisa kalian capai? Panahan adalah permainan pria. Kalian wanita sebaiknya pulang saja mengurus anak dan melayani pria dengan jujur. Apa salahnya dengan wanita? Pemanah dewa dulu adalah wanita. Sebaliknya, setelah pemanah dewa meninggal, kalian para pria lari lebih cepat dari siapapun. Sekarang kalian datang ke sini untuk memerintah kami. Beraninya kalian? Mulutmu masih begitu keras. Sepertinya kau banyak berlatih di ranjang ya. Mesum, pergi dari sini sekarang juga. Hei, jika kau belum berlatih dengan baik, aku bisa membantumu dan mengajarimu cara menjerit di ranjang. Dia benar. Panahan adalah permainan pria. Kalian para wanita hanya akan mempermalukan diri sendiri. Kapten Yuan, kata-katamu besar sekali. Jika aku ingat dengan benar, kau adalah saudara tiri pemanah dewa. Semua yang kau miliki hari ini diberikan oleh pemanah dewa. Namun di sini kau mengatakan hal seperti itu. Kau tidak punya malu? Siapa kau sebenarnya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa aku? Akan kukagetkan kau sampai mati. Siapa aku? Akan kukatakan dan membuatmu ketakutan setengah mati. Berpura-pura jadi apa kau? Kau sebagai gajah pembersih berani keluar dan menunjuk-nunjuk. Tim pemanah dewa kalian benar-benar berbakat. Cukup omong kosongnya. Apa kalian akan menurunkan plakatnya sendiri atau aku harus melakukannya untuk kalian? Mimpi saja. Selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuh tempat ini. Dasar jalang, kau hanya petugas kebersihan. Aku sudah memberimu cukup muka, bukan? Berhenti. Bukankah kau bilang ingin bertanding? Aku terima. Bagaimana cara membandingkannya? Mudah. Kita akan berkompetisi dalam melewati 3 ujian. Apa melewati 3 ujian? Melewati 3 ujian adalah tantangan tersulit dalam panahan. Jika terjadi kesalahan, ujian ketiga bisa membunuh seseorang. Apa kau mencoba membunuh kami? Melewati 3 ujian tentu sulit bagi kalian para wanita. Tapi bagi tim Dewa Perang kami, itu mudah saja. Wang Tao, tunjukkan pada mereka caranya. Jangan biarkan siapapun bilang kita menindas wanita. Baik. Hari ini aku akan membiarkan kalian semua menyaksikan dengan benar. Perhatikan baik-baik. Ujian pertama dari 3. Panah berat tanpa ujung. Kami tahu persis apa yang mampu dilakukan para pengkhianat ini. Dia pasti gagal menembusnya. Jangan menangis saat kau kalah nanti. Ujian pertama dari 3. Panah berat tanpa ujung. Aturannya adalah gunakan anak panah tanpa mata tombak dan tembus to target sekaligus dengan kekuatan maksimal untuk menang. Ini bagaimana mungkin? Mafiji atas penampilan kau yang buruk. Kau pasti curang. Kau keluar dari tim pemanah dewa kurang dari setahun lalu. Bagaimana kau bisa meningkat pesat seperti ini? Karena tim pemanah dewa kalian sampah. Apa yang sudah kalian latih seharian? Kau. Ying, hentikan. Biar aku yang urus. Wang Tao, buka lebar-lebar mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Hari ini aku akan tunjukkan padamu siapa sampah yang sebenarnya. Kak Huoyu, ayo. Panah berat tanpa ujung, lepaskan. Kita menang. Kak Huoyu, luar biasa. Kau lihat itu? Panah Kak Huoyu semua menancap di dinding. Ini panah berat tanpa ujung tajam yang asli. Kalian sampah, belajarlah. Apa yang kau banggakan? Ini baru pemanasan. Masih ada 2 ronde lagi. Baiklah,
Dominasi sebenarnya dimulai sekarang. Zhang Yi, kau pergi dan beri mereka pelajaran yang bagus. Lihat aku. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang pengecut di antara kalian totalnya. Siapa di antara kalian yang akan maju di ronde ini? Brengsek, aku akan melawanmu. Tunggu Ying, jangan gegabah. Kau bukan tandingannya. Siapa yang pengecut? Kita akan tahu setelah kompetisi. Aku akan melawanmu di ronde ini. Lumayan untuk seorang kapten punya nyali. Tapi jangan menangis jika kalah nanti. Berhenti bicara omong kosong. Kau akan bertanding atau tidak? Baiklah, karena kau sangat ingin kalah. Aku kabulkan keinginanmu. Perhatikan baik-baik. Panah kedua dari 3 percobaan, 10.000. Panah kembali ke leluhur. Aturannya adalah ambil kelopak merah dan tembak sebelum ratusan kelopak jatuh ke tanah. Pemenang ditentukan oleh jumlah kelopak merah yang kena. Kak Zhang 7 kali berturut-turut, semua tepat sasaran. Hebat. Bagaimana ini mungkin? Dulu, rekor tertinggi hanya 7 kali berturut-turut. Bagaimana kau melakukannya? Kapten Ling, giliranmu. Keterampilan memanah pria ini luar biasa. Aku khawatir Kapten Ling tidak akan mampu melawannya. Kapten, biarkan aku Kau lagi petugas kebersihan ini. Ada apa tim pemanah dewamu benar-benar kehabisan orang? Kalau tidak bisa kalah, akui saja kekalahanmu secara langsung. Mencari petugas kebersihan untuk disalahkan. Apakah tim pemanah dewa dulu seperti ini? Hari ini aku akan memberitahumu bahwa kau bahkan tidak sebagus petugas kebersihan. Xiaoling, jangan gegabah. Ini bukan waktunya bertindak berdasarkan emosi. Suling, sudah jam berapa? Berhentilah menambah kekacauan. Apa Kapten Ling sudah memikirkannya? Kenapa kau tidak menyerah? Jika tidak, kami harus membujukmu jika kami kalah nanti. Tidak ada kata mengaku kalah dalam kamus tim pemanah dewa. Begitu Kak. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Ribu panah kembali ke leluhur. Kita memenang, Kak Ling Yun. Kau tidak benar-benar berpikir kau sudah menang, kan? Kenapa kau tidak melihat lebih dekat ke sasaran dalam panahan? Benar, jumlahnya cukup, tapi warnanya salah. Dan bahkan ada 2 keping ekstra. Apalah ini, 10.000 panah kembali ke leluhur. Ini hanya campuran sembarangan. Maaf, Kapten Ling, kau kalah. Tidak apa-apa kalah. Masih ada ronde ketiga. Kita punya kesempatan. Sudah kubilang, jalur panahan adalah permainan untuk pria. Permainan untuk pria? Tapi kenapa aku ingat kau juga pernah kalah dari pemanah dewa, seorang wanita? Yuan Fei Xue si Jalang itu sudah mati. Tutup mulutmu. Tidak masalah jika dia mati. Kami masih hidup. Dia akan selalu hidup di hati kami para pemanah wanita. Benar, kami masih hidup. Mau bertanding di level ketiga. Tentu saja ini kompetisi dan kita harus menyelesaikannya. Karena kalian sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tanda tangani perjanjian hidup mati. Untuk ronde ketiga, hidup dan mati. Perjanjian hidup mati? Maksudmu apa? Apa maksudnya? Kau akan tahu sebentar lagi. Pelayan ke formasi ilahi. Sepertinya selama 10 tahun aku pergi, banyak yang terjadi di dunia panahan. Cara bertanding yang begitu kejam sampai muncul. 30 kesempatan memanah. Siapapun yang mengenai pusat sasaran lebih dulu menang. Mengingat kalian perempuan, kalian harus mulai permainan ini dulu. Betapa tidak tahu malu. Jelas kau sendiri takut mati, tapi kau mengatakannya dengan begitu megah. Apa? Takut? Kalau takut, akui saja kekalahanmu dan keluar dari arena ini. Diam! Di ronde ini, saat aku bertanding denganmu, kita tidak hanya menentukan pemenang, tapi juga hidup dan mati. Cukup Suling. Ini masalah hidup dan mati. Berhentilah menambah kekacauan. Ayo mulai.
Formasi ilahi ini benar-benar sesuai reputasinya. Setiap bola terbuat dari bahan khusus. Benda apapun yang menyentuhnya akan melesat dan kembali ke jalur yang sama. Kurasa sebaiknya kalian menyerah. Bermimpilah tim pemanah dewa bisa dikalahkan, tapi kami tidak akan pernah menyerah. Kali ini, biarkan aku yang melakukannya. Brengsek, biarkan aku yang melakukannya. Tunggu, kami tidak bertanding lagi. Kami mengakui kekalahan. Apa mengaku kalah? Mengaku kalah? Sudah terlambat, perjanjian hidup mati sudah ditandatangani. Ronde ketiga harus diselesaikan. Menyerah, kami akan berikan aula pemanah dewa. Tidak, Kapten. Kita tidak bisa memberikan aula pemanah dewa. Apa kalian tidak mengerti? Mereka tidak menginginkan aula pemanah dewa. Mereka menginginkan kita. Mereka ingin menghancurkan tim panahan wanita terakhir di Sya Agung. Apa untungnya bagi mereka melakukan ini? Karena selama bertahun-tahun ini mereka hidup dalam bayang-bayang pemanah dewa, seorang wanita. Mereka tidak bisa menghancurkan pencapaian pemanah dewa, jadi mereka ingin menghancurkan tim pemanah dewa. Omong kosong. Yuan Feixue mencapai apa yang dilakukannya saat itu karena favoritisme ayahku. Bahkan, jika dia hidup kembali sekarang, aku tidak akan takut padanya. Begitukah? Lalu jika dia benar-benar hidup kembali, apakah kau sungguh tidak akan tidak Kau pembersih kecil, kau pikir kau siapa berani bicara di sini? Pergi. seorang pembersih? Kalau begitu hari ini, aku akan menantang kalian semua sebagai seorang pembersih. Mari kita bertanding dalam formasi hidup mati ini. Berani? Suling, jangan. Kau tidak tahu cara memanah. Ini bisa membunuh seseorang. Kak Ling Yun, jangan khawatir. Selama bertahun-tahun berada di sekitar aula panahan, aku telah menguasai cukup banyak keterampilan memanah. Sekarang karena kalian semua terluka, demi aula Dewi Panah, biarkan aku yang melakukannya. Tidak, selama kami masih di sini bukan giliranmu untuk maju. Percayalah padaku, aku bisa melakukan ini. Yuan En, aku akan bertanding denganmu dalam bidikan panah ini. Tapi aku punya taruhan. Seorang pembersih rendahan sepertimu, apa yang kau punya untuk dipertaruhkan denganku? Bagaimana kalau menggunakan hidupku? Kau berani? Hidupmu? Bagus, aku memang akan membunuhmu. Lanjutkan, bagaimana kau ingin bertanding? Sederhana. Jika aku memecahkan formasi panah ilahi ini, kau tidak hanya akan keluar dari sini, tetapi juga bersujud 100 kali di depan aula Dewi Panah, dan kemudian memberitahu semua orang alasan sebenarnya mengapa Dewi Panah meninggal saat itu. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Aku ingin kau memberitahu dunia bahwa kaulah yang meracuni Dewi Panah sampai mati. Omong kosong. Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sesuai sifat keluarga Yuan, kau punya nyali. Kapten, berikan padaku. Suling, kau gila. Percayalah padaku. Hari ini, aku akan membuat pria-pria arogan ini melihat betapa tidak berartinya mereka. Tunggu, mari kita perjelas dulu. Jika formasi ilahi tidak pecah, semua 28 anak panah harus ditembakkan. Tidak, saat itu orang itu akan tertembak seperti sarang lebah. Meskipun tidak mati, dia akan terluka parah. Mundur cepat. Formasi panah ilahi ini saja. Siapa yang butuh 28 panah? Satu panah saja cukup. Kerinduan bertahan, kenangan melekat, naga pengembara. Kerinduan tak berujung, kenangan tak berujung. Naga pengembara. Kena, kita menang. Mustahil, siapa sebenarnya kau ini? Siapa aku tidak penting. Tapi sekarang, tolong tepati janjimu. Berlutut, bersujud, dan beritahu semua orang penyebab sebenarnya kematian Yuan Feixue saat itu. Kalian hanya menang karena keberuntungan. Kebetulan. Kalian pikir, kami akan berlutut pada sekelompok wanita? Bermimpilah. Yuan En, keluarga Yuan setidaknya adalah klan terkemuka di dunia panahan. Jika aku mengungkap kemunduranmu hari ini, apa kau tidak takut keluarga Yuan tidak akan bisa bertahan di dunia panahan? Panahan menjunjung tinggi integritas di atas segalanya. Siapapun yang melanggarnya akan ditekan oleh seluruh komunitas panahan. Ini adalah aturan yang diakui di dunia panahan. Apa kau berani menantang aturan ini?
Berhenti membuang kata-kata dengan mereka. Aku akan mengungkapnya sekarang juga. Tunggu sebentar. Baiklah, aku akan berlutut. Kak Yuan ini Diam. Kalian semua berlutut. Lutut pria memegang emas. Bagaimana kita bisa berlutut pada sekelompok wanita? Itu dia. Ayah, para jalang ini curang untuk mengalahkanku, dan sekarang mereka memaksa kita berlutut. Ayah harus membela kita. Bodoh yang tak berguna. Kau bahkan tidak bisa menghadapi sekelompok wanita. Ayah, mereka curang. Nanti aku urus kau. Kau berlutut dan minta maaf pada putraku. Tuan Yuan, apa maksudmu dengan ini? Kalian menang dengan curang. Tidak hanya menghina panahan, tapi juga memaksa putraku berlutut. Bukankah kalian yang seharusnya minta maaf? Mata sebelah mana yang melihat kami curang? Jelas dia kalah dan melanggar janjinya. Apa Anda, sebagai senior di dunia panahan, juga akan mengabaikan aturan? Aturan? Perlu kita bicara pada aturan dengan data dari hitungan dan kalian para wanita? Seto tidak menyangka kata-kata seperti itu keluar dari mulut Anda, Tuan Yuan. Apa Anda tidak takut kami menyebarkan apa yang terjadi hari ini? Tepat sekali. Kami akan membuat keluarga Yuan kehilangan muka. Aku tidak pernah membayangkan seseorang sebaik Yuan Feichui, Dewi Panah, memiliki ayah sampah sepertimu. Diam. Jangan sebut jalang itu di depanku. Dia aib bagi keluarga Yuan. Tuan Yuan, saya ingin bertanya satu hal. Dengan cara apa Yuan Feichui mempermalukan Anda dulu? Dia begitu berprestasi di dunia panahan. Bagaimana dia menjadi aib bagi keluarga Yuan? Terus kenapa? Dia wanita. Jika bukan karena dia, putraku Yuan En akan menjadi Dewi Panah. Bukankah Yuan Feichui putrimu sendiri? Terus kenapa kalau aku memang begitu? Dia seharusnya tahu diri, tumbuh diam-diam, lalu mencari pria untuk dinikahi. Tapi dia malah harus belajar memanah seperti orang lain. Wanita tak tahu tuh malu yang tidak bersikap baik. Bukankah itu aib? Omong kosong. Siapa yang menetapkan bahwa wanita hanya bisa di rumah, mengurus suami dan anak-anak? Di matamu, hanya anak laki-laki yang bisa jadi luar biasa. Lalu, kenapa Dewi Panah saat itu Yuan Feichui, bukan putramu Yuan En? Kurang ajar. Seorang pembersih rendahan berani bertingkah di depanku. Aku mengerti sekarang. Itu karena putramu adalah pecundang yang tidak berguna. Dia tidak akan pernah menjadi apa-apa seumur hidupnya. Diam. Apa? Kena sasaran? Juga tentang kematian tak sengaja Dewi Panah karena diracun saat itu. Apakah kau yang meracuninya? Omong kosong. Siapa sebenarnya kau ini berani mengoceh omong kosong di sini? Takut? Apa aku kena sasaran? Bajingan, kau mencari mati. Kak Suling, hati-hati. Satu panah mengguncang langit dan bumi. Satu panah mencapai langit. Satu panah mengguncang langit dan bumi. Satu panah mencapai langit. Phoenix biru. Kakek, istriku akan melahirkan, aku harus pergi dulu. Persetan denganmu, semoga anakmu tidak punya pantat. Hore, kita menang. Kak Suling hebat. Kalahkan pria-pria sombong itu. Sholing, kamu luar biasa. Panah bukanlah senjata bagimu untuk membunuh orang tak bersalah sembarangan. Orang sepertimu seharusnya keluar dari lingkaran ini. Jurus yang baru saja kamu gunakan adalah 13 panah luan biru. Itu adalah teknik memanah keluarga Yuan kami. Kapan kamu mencurinya? Memanah keluarga Yuan, jangan mengada-ada. 13 panah luan biru diciptakan oleh Yuan Feichui, dan itu milik Yuan Feichui. lelucon sekali. Bukankah Yuan Feichui anggota keluarga Yuan? Begitukah? Kalau begitu, tanyakan pada kepala keluarga Yuan bagaimana dia mengusir Yuan Feichui dari keluarga Yuan saat itu. Dan bagaimana dia secara pribadi menyebabkan kematian ibu kandung Yuan Feichui. Kamu... Siapa kamu? Kenapa kamu tahu banyak tentang urusan keluarga Yuan? Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Apa kamu benar-benar berpikir Dewa Panah tidak akan kembali menghantuimu, bahkan sebagai hantu setelah apa yang kamu lakukan? Berhenti menyebar fitnah. Jalang itu punya terlalu banyak musuh, makanya dia diracun sampai mati. Apa hubungannya dengan keluarga Yuan kami? Terkait atau tidak, kebenaran akan segera terungkap. Yang benar tidak bisa salah, dan yang salah tidak bisa benar. Saat kebenaran terungkap, itulah hari kehancuran keluarga Yuan. Aku akui kalah hari ini. Tapi ini belum berakhir. Aula Dewa Panah ini, keluarga Yuan bertekad merebutnya. Ayo pergi.
Berhenti. Kamu boleh pergi, tapi dia harus berlutut. Sialan kamu. Masih mau aku berlutut padamu? Tidak akan. Tidak berlutut juga tidak apa-apa. Vagina bau. Kalau kamu bisa menangkis anak panahku ini, kamu boleh pergi. Kurang ajar. Apa yang kamu lakukan? Taruhan tetaplah taruhan. Aku hitung sampai 3. 1, 2. Tunggu, biarkan dia pergi. Ini ambil ini. Undangan turnamen kejuaraan? Benar. Aula Dewa Panah kalian sudah tidak lolos kualifikasi selama 3 tahun berturut-turut, kan? Menukar undangan ini dengan kepergiannya pasti menguntungkanmu. Hanya sebuah undangan. Kami tidak peduli. Kak Suling, kami butuh undangan ini. Mungkin kita biarkan saja dia pergi. Sudahlah, kamu boleh pergi. Ayo pergi. Jalang, ini belum selesai. Siapa sangka tim Dewa Panah kita sudah jatuh begitu rendah sampai harus menerima bantuan hanya untuk mengikuti kompetisi. Membicarakan ini tidak ada gunanya. Jika kita ingin bangga, kita harus membuktikan diri dengan hasil. Turnamen kejuaraan dimulai dalam 3 hari. Mari kita diskusikan kompetisinya. Menurut aturan, tim harus punya lebih dari 4 anggota, tapi kita sekarang cuma punya 3. Tambahkan aku, jadi 4 kan? Kami sangat ingin kamu bergabung dengan tim, tapi peserta harus punya sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Panahan. Benar, sertifikat ini sangat sulit didapatkan. Bahkan Li Guang Huarong yang dikenal sebagai pewaris Dewa Panah saat ini butuh 2 minggu untuk mendapatkannya. Tapi sekarang kita hanya punya 3 hari. Li Guang Huarong kecil? Bukankah dia anak kecil yang dulu mengikutiku kemana-mana, merengek agar aku menjadikannya muridku setiap hari? Aku akan ambil sertifikatnya dan kembali menemui... Pak, ini bahan-bahan kami. Baik. Perempuan, apa yang kamu lakukan di sini? Hei cantik, kamu juga mau ikut ujian sertifikasi? Menurutku tidak pantas perempuan main pedang. Kenapa tidak ikut bersenang-senang denganku saja? Pergi sana. Halo, saya mau mendaftar. Enyah ke pinggir. Apa urusan perempuan ikut ujian sertifikasi panahan? Siapa bilang perempuan tidak bisa ikut ujian? Apa meragukanku? Aku yang membuat aturan di sini. Kalau aku bilang tidak, ya tidak. Tapi kalau kamu tahu caranya bersikap, mungkin saja tidak mustahil. Apa maumu? Dasar mesum tua, minta maaf padaku. Wah, berani bicara padaku seperti itu? Kamu masih mau ikut ujian? Aku ulangi, minta maaf padaku. Oh, bukankah ini Suling? 5 lama tidak bertemu, kamu jadi sombong sekali. Apa masalahnya jika pengujimu menyentuhmu? Kamu bertingkah seperti wanita suci. Apa ini mantan pacar brengsek dari pemilik asli tubuh ini? Kamu gila, kenapa kamu memukulku? Karena mulutmu kotor dan kamu Sial, jalang bekas sepertimu berani memukulku. Akan kupukul kau. Jika kamu terus mengotori mulutmu, itu tidak akan sesederhana sebuah tamparan. Tuan Zhang, apakah ini mantan pacarmu yang kamu bicarakan? Yang dulu menempel padamu seperti anjing kecil. Aku hanya mengikutinya saja karena kasihan padanya saat itu. Wajah menjijikan. Kaulah yang menempel padaku seperti anjing. Setelah aku putus denganmu, kamu menyebarkan rumor dan menjelek-jelekan aku. Aku belum menyelesaikan masalah itu denganmu. Omong kosong, akulah yang memutuskannya. Badut melompat, kamu berani tidak mengakuinya. Apa kamu mau aku ceritakan pada semua orang tentang kamu melepas pakaianmu dan berlutut di bawah asramaku, memohonku untuk berdamai? Diam, kau jalang. Jika kamu berani bertindak, kamu bisa menghancurkannya. Baiklah. Kamu keras kepala. Aku akan melepaskanmu hari ini, tapi aku akan lihat bagaimana kamu lulus ujian ini. Aku sarankan kamu jaga mulutmu saat bicara dengan wanita. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan punya keturunan dan bahkan tidak tahu mengapa. Daftarkan aku. Ya, segera. Baiklah, Nona Su, kamu bisa mengikuti ujian sekarang. Apakah ini berarti aku lulus? Teske wanita, kalian benar-benar berambut panjang tapi otaknya pendek.
Ini adalah tempat turnamen memanah, bukan lingkaran jahit wanita. Nona Su, maaf, tapi saya... Kenapa? Kenapa memanah bukan permainan anak-anak? Ini bukan hanya tentang menembakkan panah ke target. Zhang Bing, tunjukkan padanya. Baiklah, aku akan berbaik hati dan mendemonstrasikannya untukmu. Perhatikan baik-baik. Peserta Zhang Bing nilai melebihi 8 poin. Lulus. Hah? Wow. Lihat itu memanah sungguhan. Kukira sesuatu yang mengesankan. Kamu berani memamerkan keterampilan yang begitu jorok? Memalukan. Jorok, kamu pasti dangkal. 8 poin cukup untuk masuk 3 besar tahun ini. Dengan kemampuanmu, menurutku kamu paling banyak dapat 2 poin. Begitukah? Kalau begitu berani bertaruh denganku berapa poin yang bisa ku dapat? Oke, jika kamu dapat lebih dari 8 poin, aku kalah. Jika kamu gak kalah, kamu pakai bikini dan menari tiang untuk kami. Tentu, ayo bertaruh. Cantik, kamu harus bertaruh. Semua orang di sini tahu memanah Tuan Muda Zhang sangat buruk. Kamu bahkan bisa mengalahkannya dengan mata tertutup. Ya, aku bisa bersaksi, memanah Tuan Muda Zhang sangat buruk. Kamu pasti menang. Sekelompok preman bodoh. Bagaimana jika aku benar-benar menang? Jika kamu benar-benar menang, maka kami semua akan berlutut dan meminta maaf padamu. Bagus, tapi bukan 8 poin. Aku bertaruh akan mendapat nilai sempurna. Jika aku menang, Kamu bisa dapat nilai sempurna, jangan konyol. Nilai sempurna, kamu pasti gila. Tahukah kamu hanya satu orang yang pernah mendapat nilai sempurna dan itu adalah Dewa Panah sebelumnya, Yuan Feicue. Mungkinkah kamu reinkarnasi Dewa Panah? Hahaha. aku adalah reinkarnasi Dewa Panah. Berani bertaruh? Reinkarnasi Dewa Panah apaan? Aku terima taruhannya. Jika kamu menang, aku akan melukai diriku sendiri. Jika kamu kalah, kamu akan telanjang bulat di depan semua orang. Ide bagus, Tuan Muda Zhang, ide bagus. Tunggu saja, aku akan membuat jalang ini menyerah. Panah pertama memotong sutra hijau. Wow, itu teknik memanah yang luar biasa. Panah kedua, Tian Kun Spin. Kena lagi. Bagus, sangat akurat. Panah ketiga, menusuk Willow dari 100 langkah. Hebat, luar biasa. 8 poin. Itu hasil terbaik dalam 5 tahun terakhir. Jadi reinkarnasi Dewa Panah, apa yang kamu katakan tentang teknik memanah? Apa maksudmu dengan itu? Hei, Tuan Muda Zhang, jangan terpancing emosi. Wanita ini hanya pandai bicara, kita tidak perlu merendahkan diri ke levelnya. Tepat sekali. Menurutku Nona Su ini hanya pandai berkata-kata. Mengapa kau tidak tunjukkan pada semua orang apa kemampuanmu sebenarnya, hahaha? Karena kalian semua sangat tidak tahu malu. Jika aku menang nanti, aku akan menembakkan satu panah ke masing-masing dari kalian. Baik, jika kau bisa mendapat skor sempurna, tidak hanya aku akan membiarkanmu menembakku sekali, kau bisa mengubahku menjadi sarang lebah sesukamu. Bentar. Jika kau telah menang nanti, kami akan membiarkanmu menembak kami sesukamu. Tapi jika kau kalah, maka giliran kami yang akan menembakmu. Kalian bajingan bodoh. Perhatikan baik-baik. Angsa mengejutkan. Angin berputar. Langit menembus. Skor sempurna. Benar-benar skor sempurna. Ini tidak mungkin, pasti ilusi. Bagaimana tentu bisa seseorang memanah dengan begitu indah? Kau pasti curang. Sejak aturan baru ujian memanah diperkenalkan 8 tahun lalu, skor terbaik adalah 9,9 poin yang dicetak oleh Presiden Huarong. Bagaimana mungkin kau mendapatkan skor sempurna? Ini benar-benar mustahil. Faktanya, dia mendapat skor sempurna. Presiden Hua. Presiden Hua. Halo Nona Su, nama saya Huarong, dan saya Ketua Administrasi Asosiasi Panahan. Saya baru saja melihat penampilan Anda di monitor. Luar biasa. Siapa sangka anak ingusan yang dulu mengikutiku
kini sudah tumbuh begitu besar. Aku tidak menyangka kau tumbuh menjadi pria yang cukup tampan. Apakah kita pernah saling kenal sebelumnya? Bukan apa-apa, saya hanya bicara santai. Presiden Huarong, karena Anda melihat monitornya, saya kira Anda tahu apa yang terjadi di sini. Saya akan memberimu 2 pilihan sekarang. Pertama, tepati taruhanmu. Kedua, berhenti memanah. Nona Su, ini semua salahku. Ini semua salahku karena buta dan tidak mengenali bakat hebat tadi. Anda murah hati, tolong jangan tersinggung. Saya sangat mencintai memanah. Saya tidak bisa berhenti. Aku salah, sungguh salah. Nona Su, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tidak ingin berhenti memanah. Kami benar-benar tahu kami salah. Apa kalian benar-benar sangat mencintai memanah? Ya, kami sangat mencintainya, sangat. Bagus, kalau begitu. Nona Su, apakah benar tidak ada ruang negosiasi untuk masalah ini? Kejujuran adalah dasar menjadi pribadi. Jika kau bahkan tidak bisa menjadi orang yang baik, apa gunanya belajar memanah? Pilihan ada padamu. Ya, aku tidak akan mengikuti ujian ini lagi. Suling, benar begitu. Ingat kata-kataku, suatu hari nanti aku akan membuatmu menyesalinya. Aku akan keluar sendiri. Aku akan keluar sendiri. Apa? Kau masih belum pergi? Aku, Zhang Xing, banget menyukai memanah sejak kecil. Aku pernah bersumpah untuk hidup demi memanah dan mati demi memanah. Aku tidak akan pernah berhenti memanah hari ini, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Lakukan saja. Kau bermimpi jika berpikir aku akan berhenti memanah. Nona Su, para peserta memang menandatangani perjanjian hidup mati, tetapi Zhang Xing adalah bakat langka di kalangan generasi muda. Jadi, mohon tunjukkan belas kasihan dan setidaknya selamatkan hidupnya. Presiden Hua tidak perlu memohon untukku. Aku, Zhang Xing, adalah pria berintegritas, berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Aku tidak akan pernah tunduk pada wanita. Kau yang meminta ini. Ingat, bekas luka di wajahmu ini ditinggalkan olehku. Kuharap kau akan belajar menghormati wanita. Apa? Paling cepat aku bisa mendapatkan sertifikatnya dalam 2 minggu? Bukankah aku bisa menyelesaikan semua ujian dalam 1 hari ini? Maaf Nona Su, ujian kualifikasi panahan mencakup banyak mata pelajaran, dan banyak di antaranya perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Namun, dengan kemampuan Nona Su, itu tidak akan memakan waktu 2 minggu. Benarkah tidak ada cara lain? Kejuaraan dimulai dalam 3 hari, dan waktu saya tidak banyak lagi. Saya mengerti perasaan Anda, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Oh, saya baru ingat sesuatu. Ada cara untuk mendapatkan sertifikatnya dalam 1 hari. Apakah Anda berbicara tentang penjara Nether? Apakah itu metode yang valid? Itu seperti tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Anda benar. Penjara Nether adalah area terlarang untuk panahan dan sudah tidak dibuka selama bertahun-tahun. Penjara Nether? Tempat macam apa itu? Pernahkah kau mendengar tentang iblis panah? Aku pernah mendengar rumor sebelumnya. Mereka bilang kemampuan memanahnya sangat kuat hingga bisa menghancurkan dewa dan iblis. Tapi itu hanya rumor. Apakah iblis panah ini benar-benar ada masih belum diketahui. Mungkin dia hanya dibuat-buat oleh para pembuat onar. Dulu aku juga tidak percaya, tapi 5 tahun yang lalu, iblis panah muncul, dan itu tepat di sini di penjara Nether Association. Jadi, jika saya melewati penjara Nether, bisakah saya mendapatkan sertifikatnya segera? Secara teori memang begitu, tapi kemungkinannya sangat kecil. Saya ingin menantang penjara Nether. Nona Su, tolong pikirkan baik-baik. Sebelumnya, hanya 3 orang yang pernah masuk penjara Nether, dan tidak ada satupun dari mereka yang keluar hingga hari ini. Nona Su, jika Anda mempertaruhkan nyawa hanya untuk turnamen, saya pribadi berpikir itu sama sekali tidak perlu. Jika hanya untuk kompetisi, tentu saja tidak perlu. Tapi teman saya membutuhkan saya sekarang, dan ini benar-benar perlu. Ketua Hua, saya merepotkan Anda. Saya akan kembali bersiap terlebih dahulu. Ketua Hua, ada apa? Bukan apa-apa, hanya saja aroma padanya terasa familiar. Aroma apa? Parfum? Itu aroma Yuan Feixue. Nona Su, ingat ini, kekuatan Arrow Demon jauh lebih besar dari yang dikatakan legenda, dan dia tidak pernah menahan diri. Begitu Anda melewati pintu itu,
tidak akan ada jalan untuk kembali. Junior Suling datang khusus untuk berkunjung. Saya dengan rendah hati meminta bimbingan Anda, senior. Senior. Benar saja, kau iblis panah. Setiap gerakan kejam dan tanpa ampun. Tapi panah bukanlah senjata untuk membantai orang yang tidak bersalah. Salah. Bukan panah yang membantai orang tak bersalah, tapi manusia. Apakah kau lupa bagaimana kau mati di kehidupanmu sebelumnya, Dewa Panah Yuan Feixue? Bagaimana Anda tahu aku Yuan Feixue? Aku tahu lebih dari itu. Faktanya, aku di sini sengaja menunggumu karena aku tahu Dewa Panah pasti akan kembali. Menungguku? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Senior, saya mohon beri saya pencerahan. Sekarang kau memanggilku senior, tapi untuk saat ini aku tidak bisa memberitahumu. Lalu apa yang harus kulakukan agar Anda memberitahuku? Mudah saja, aku akan memberimu 9 kesempatan menembakkan panah, padamkan lilin di depanku. Tapi ini mungkin melukaimu. Di dunia ini, satu panah pun tidak bisa melukaiku sedikit pun. Kalau begitu saya mohon senior, bimbing saya. Azure Phoenix 13 panah, 9 bintang berkumpul, serangan elang. Dewa Iblis berjalan di bumi-bumi, bunuh. Jatuh. Mengapa kau tidak menghindar? Karena aku harus mengalahkanmu. Jika kau kehilangan nyawamu, apa yang akan kau gunakan untuk menang? Itu belum tentu benar. Maafkan aku, senior. Aku hanya menembak 8 panah tadi, dan diam-diam menyembunyikan satu lagi. Generasi muda sungguh mengagumkan, benar-benar mengagumkan. Aku tidak pernah menyangka kau sudah menguasai alam mengolah ki menjadi panah. Berani dan cerdik, sungguh luar biasa. Senior, sekarang Anda bisa memberitahu saya kebenaran tentang bagaimana saya diracun sampai... Senior, bisakah Anda beritahu saya sekarang kebenaran tentang bagaimana saya diracun sampai mati di kehidupan saya sebelumnya? Maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu itu. Apa kau mempermainkanku? Jika aku hanya mempermainkanmu, mengapa aku menunggumu di sini selama 5 tahun? Lalu mengapa? Sebenarnya, aku juga tidak tahu kebenarannya, tapi kau tahu. Aku tahu. Benar, 13 panah Phoenix hijau yang kau ciptakan tak tertandingi di dunia, hampir tak terkalahkan. Namun, masih ada satu kelemahan. Kelemahan apa? Ini hanya bisa dirasakan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kau akhirnya memahami panah ke-14, hari itu adalah saat panahanmu mencapai kesempurnaan. Pada saat yang sama, semua misteri akan terungkap sepenuhnya. Misi yang gagal diselesaikan Yuan Feixue. Biarkan Suling yang mengambilnya. Senior, senior. Panah ke-14? Ketua, mungkin kita sebaiknya kembali dulu? Menunggu di sini lebih lama tidak ada gunanya. Seharusnya aku tidak pernah membiarkannya masuk. Sudah lama sekali tidak ada jenius seperti itu muncul di panahan agung Xia kita. Dia sudah melakukan yang terbaik. Sejak dia melangkah ke alam Nether, dia sudah menang. Sayang sekali surga iri pada bakat. Menunggu lebih lama tidak akan mengubah apapun. Selain iblis panah sendiri, tidak ada seorang pun di dunia yang pernah keluar dari alam Nether hidup-hidup. Hidung Meller, bisakah aku mendapatkan sertifikatku sekarang? Ya, tentu saja. Sekretaris, cepat berikan dia sertifikat tingkat tertinggi. Tunggu.
Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu panggil saya? Si ingusan, hidungmu terus melar saat kamu kecil. Itu tidak mungkin benar. Hanya satu orang yang pernah memanggilku begitu. Siapa sebenarnya kamu? Kamu akan tahu setelah aku menyelesaikan apa yang perlu kulakukan. Aku pergi dulu, sampai jumpa di arena. Mungkinkah dia tidak mati? Mari kita sambut tim Dewa Panah. Tim Dewa Panah kita masih ada? Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat kalian. Kukira kalian sudah bubar. Tiga cantik, rok kalian pendek sekali. Kakak suka. Bajingan-bajingan ini. Ying, tenanglah, kita di sini untuk bertanding. Para wanita, tim panahan wanita sudah bertahun-tahun tidak mengikuti kompetisi. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk bergabung dalam turnamen panahan ini? Seperti yang kita semua tahu, wanita tidak cocok untuk panahan. Apa maksudmu dengan itu? Itu karena mantan kapten kami, Dewa Panah Yuan Feichue. Dulu, dia membuat nama untuk dirinya sendiri hanya dengan satu orang dan satu busur. Seorang diri menghidupkan kembali tradisi panahan Great Xia yang telah lama tertidur. Tetapi sejak dia meninggal, panahan Great Xia telah menurun. Sebagai anggota tim Dewa Panah, kami harus maju. Dari apa yang kamu katakan, apakah kamu menyiratkan bahwa kami para pemanah menilai dari kata-katamu? Apakah kamu pikir pemanah pria kami tidak bagus? Salah, tidak pernah ada perbedaan antara pria dan wanita dalam panahan. Sebaliknya, kalian terus meremehkan kami para wanita, tapi kalian lupa bahwa Yuan Feichue, seorang wanita yang menyelamatkan tradisi panahan Great Xia saat itu. Dia hanya beruntung, itu saja. Beruntung? 5 kejuaraan berturut-turut, dan kamu berani menyebut itu keberuntungan? Jika kamu begitu mampu, mengapa kamu tidak memenangkan kejuaraan sendiri dan lihat? Dasar jalang cerewet. Kita lihat siapa yang akan menangis nanti. Siapa yang akan menangis nanti masih belum pasti. Kalian hanya punya 3 orang sekarang. Kalian bahkan tidak memenuhi syarat untuk kompetisi. Kalian seharusnya mencari cara untuk mengumpulkan cukup orang sebelum bicara tentang siapa yang akan menangis. Di mana bantuan eksternal yang kita undang? Bukankah dia bilang akan tiba lebih awal? Di mana dia? Saya diselidiki. Maaf saya terlambat. Kenapa baru sekarang kamu di sini? Kompetisi akan segera dimulai. Aku minum terlalu banyak dengan beberapa wanita tadi malam. Apa? Kamu tahu ada kompetisi hari ini? Jadi kenapa kamu pergi minum? Apa maksudmu dengan ini? Apa kamu sudah gila? Kontrak hanya bilang aku harus bertanding dengan kalian, tidak pernah bilang aku tidak boleh minum. Kamu, cukup. Ini bukan waktunya untuk bertengkar. Mari kita fokus pada kompetisi. Biarkan saya ulangi urutan penampilan kita. Li Tao pertama, Huo Yu kedua. Tunggu, aku akan tampil terakhir. Aku minum terlalu banyak tadi malam, dan kepalaku masih sakit. Li Tao, rencana kompetisi ini sudah ditetapkan sejak lama. Bagaimana kamu bisa mengubahnya di menit terakhir? Kenapa kaum Jiamji membuat keributan seperti ini? Ini hanya kompetisi panahan. Apakah penting siapa yang tampil pertama atau terakhir? Lagi pula, sebagai ahli terbaik di tim, bukankah aku seharusnya menjadi penutup? Kamu, lupakan saja, mari kita lakukan seperti yang dia katakan. Huo Yu, kamu akan memimpin, aku akan kedua, dan Ying ketiga. Ini kompetisi pertama kita sejak kembali. Semua orang harus mengerahkan segalanya. Ya, Kapten. Saya menyatakan kompetisi resmi dimulai. Perhatikan baik-baik Jalang. Biar aku ajari kamu apa itu panahan yang sesungguhnya. Dan aku tidak menyangka standarnya setinggi ini hari ini. Pertandingan pertama semifinal sudah mencetak 8,4 poin. Skor seperti ini di edisi sebelumnya sudah setingkat semifinal. Apa kamu perlu menyerah? Itu pertanyaan yang seharusnya kutanyakan padamu. Apa kamu perlu menyerah? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada skor setinggi ini? Kamu pasti curang. Aku bisa mengerti ketidakpuasanmu sekarang. Tapi aku tetap menyesal harus memberitahumu bahwa kamu kalah. Kompetisi belum selesai. Kedua peserta, silakan tembak panah keempat kalian. Kamu adalah penentu tim kami. Meskipun kita kalah, kita tidak boleh kalah terlalu telak. Cobalah selamatkan harga diri kami. Hebat! Kita sekarang unggul jauh 1,8 poin. Kita pasti akan memenangkan pertandingan ini. Mari kita sambut peserta berikutnya dari tim Dewa Panah. Li Tao, tenanglah, situasi keseluruhan sudah diputuskan. Kamu hanya perlu menghindari membuat kesalahan besar. Apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak tahu kemampuanku, Li Tao? Kakak Ling Yun, kenapa dia seperti ini? Apa dia bisa diandalkan sama sekali?
Lihat dia besar dan bulat karena makan. Dia bukan penipu kan? Dia dikirim ke Korea Selatan untuk belajar memanah sejak kecil. Dia baru saja kembali ke negara ini. Seharusnya tidak ada masalah besar. Tidak bagus. Captain, lihat. Kita belum kalah. Li Tao, ada apa denganmu? Mencetak skor serendah itu. Apakah kamu sengaja? Kamu berutang penjelasan kepada kami. Kau hanya minum terlalu banyak tadi malam. Itu saja. Jika aku dalam kondisi normal, aku akan membuat mereka menangis. Kalau begitu, biarkan aku bertanya padamu. Barusan, ketika situasi keseluruhan sudah diputuskan, mengapa kamu memilih metode menembak berisiko tinggi seperti itu untuk mengambil risiko? Aku hanya bapak yang ingin sedikit pamer karena baru kembali dari luar negeri. Siapa sangka akan jadi seperti ini? Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Lain kali? Apa kamu pikir akan ada lain kali? Apa kamu tahu bahwa untuk membayar komisimu, kami bahkan sudah menggadaikan aula panahan kami? Kamu harus bertanggung jawab atas ini. Ayolah, kontrak hanya menyatakan aku akan berkompetisi dengan kalian. Tidak pernah dikatakan aku pasti akan menang. Lagi pula, dengan uang yang kalian tawarkan, siapa lagi yang bisa kalian sewa selain aku? Bajingan, akan kubunuh kau. Cukup berhenti berdebat, permainan belum selesai. Pembawa acara, kami memenangkan 3 putaran pertama. Meskipun kami tertinggal dalam skor total, menurut aturan, kami belum sepenuhnya kalah, kan? Ada aturan seperti itu dalam peraturan. Anda bisa mengambil 1 tembakan tambahan lagi. Namun, tembakan ini harus mencetak lebih dari 10,5 poin, dan kemungkinannya hampir 0. Sebaiknya kamu menyerah. Meskipun aku mengagumimu, ini hanyalah takdirmu. Aku tidak bermaksud meremehkanmu, tapi menurut aturan kompetisi, jika tembakan ini tidak memenuhi standar, kamu akan diskor selama 3 tahun. Kakak Ling, mungkin kita harus menyerah saja. Tembakan ini, kami tidak akan pernah. Ying, Kak Huoyu, Kak Ling Yun. Xiaolin, Jangan bicara apa-apa. Mari kita mulai kompetisi dulu. Hanya itu, kukira kamu punya keahlian sungguhan. Ternyata kamu hanya banyak bicara. Dari posturnya saat menarik busur, kau bisa tahu keahlian dasarnya sangat kuat. Jika itu dia barusan, kita pasti sudah kalah. Sayang sekali, skor tertinggi dalam menembak datar hanya 9,5 poin. Mengejar meteor bulan, mengejar matahari. Kemana arah tembakan itu? Mungkinkah itu menembak jatuh sebuah pesawat? Ini dia semuanya, lihat cepat. Apakah dia baru saja menembak jatuh rudal? Kita menambang, kita benar-benar menang. Kak Suling, kamu luar biasa. Tunggu, aku kurang enak badan hari ini. Aku perlu ke kamar kecil dulu. Kita rayakan nanti kalau aku kembali, ya? Diam. Sekarang saya umumkan bahwa para kualifikasi untuk babak penyisihan kejuaraan Dewa Panah ini adalah... Tunggu sebentar. Pantas saja aku mencium bau amis begitu aku masuk arena. Jadi ini hanya sekumpulan wanita. Apa salahnya menjadi wanita? Bukankah kita juga lolos kualifikasi? Bagaimana dengan itu? Apakah kamu kecewa? Lolos? Saya mau melaporkan mereka. Salah satu dari mereka tidak punya sertifikat kualifikasi kompetisi. Menurut peraturan, hasil mereka tidak hanya harus dibatalkan, tetapi mereka juga harus dilarang bertanding selama 5 tahun. Kapten Ling, ada apa ini? Oh tidak, aku lupa Xiaoling tidak punya sertifikat. Jangan khawatir, aku punya cara untuk menangani ini. Tapi dia sudah menyelesaikan kompetisi. Bukankah tim Dewa Panah kita lolos kualifikasi selama kita menunjukkan 4 sertifikat? Tuan rumah, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka memang mungkin bisa menunjukkan 4 sertifikat jika memasukkan bantuan asing. Tapi wanita yang barusan memanah itu sama sekali tidak punya. Tapi dia sudah menyelesaikan kompetisi sesuai persyaratan. Jika dia tidak memenuhi syarat, lalu siapa yang membiarkannya masuk? Siapa yang mengizinkannya bertanding? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas ini? Apa katamu, tuan rumah? Selama kamu bisa mengumpulkan 4 sertifikat, tidak masalah. Kamu melanggar peraturan dengan melakukan ini. Diam, aku adalah tuan rumah dan juga wasit. Aku yang membuat aturan di sini. Jika kamu tidak yakin, datang dan tantang aku. Ini kecurangan yang terang-terangan. Saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda. Silakan saja mengeluh kalau begitu. Ketua panitia penyelenggara adalah kerabat saya dan sponsornya adalah paman kedua saya. Kamu. Oke, saya menghargai pendapat wasit, tapi kalian harus menunjukkan 4 sertifikat. Sesulit apa itu? Tapi di sini hanya ada 3. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat tunjukkan ID-mu. Kenapa melihat padaku?
Aku bahkan bukan anggota tim Dewa Panah kalian. Apa hubungannya denganku? Li Tao, ini bukan waktunya untuk marah-marah. Cepat tunjukkan ID-mu. Aku tidak marah-marah. Aku benar-benar bukan anggota tim kalian. Tapi kamu sudah menandatangani kontrak pemain asing dengan kami. Sesuai perjanjian, kamu harus bekerja sama dengan kami. Kontraknya, ini dia? Ya, sekarang sudah hilang. Kamu melanggar kontrak. Terus kenapa? Aku akan membayar denda sepenuhnya. Tapi begini, jika kalian kalah pertandingan, kalian akan diskors 5 tahun. Li Tao, kami bicara terlalu kasar tadi. Kami minta maaf padamu. Tolong tunjukkan ID-mu saja. Pertandingan ini sangat penting bagi kami. Permintaan maaf? Baiklah, tapi di mana ketulusannya? Apa maumu? Kalian bertiga berlutut dan merangkak di bawahku. Dasar bajingan. Li Tao, kenapa kamu benar-benar harus sejauh ini? Berhenti bicara omong kosong. Bisa melayaniku adalah kehormatanmu. Jika kamu membuatku puas, mungkin aku akan meminjamkan ID ini padamu. Baiklah. Kapten. Kak Ling Yun, jangan. Kamu kaptennya, kamu duluan. Cepat, aku mulai tidak sabar. Ayo. Kamu mulai tidak sabar ya? Kamu memukulku? Aku memukulmu, dasar bajingan. Tangkap dia. Kamu pikir aku akan menunggu orang sepertimu? Hentikan memukulku. Bagaimana rasanya? Berhenti, ini adalah arena pertandingan. Beraninya kamu. Kamu memukulku. Kamu tamat. Bahkan jika kamu telanjang untuk memohon, aku tidak akan pernah setuju. Tutup mulut kotormu. Kompetisi memang penting, tapi rasa hormat lebih utama. Kuharap pukulan ini mengajarkanmu untuk menghormati perempuan mulai sekarang. Bagus, sungguh bagus. Kamu tidak hanya bertanding tanpa lisensi, tapi juga menyerang orang di arena. Kamu pasti tahu konsekuensi yang akan didapatkan. Penyerangan itu bisa saya maafkan, dia yang salah duluan. Tapi soal lisensi, sungguh tidak ada yang bisa saya bantu. Tidak perlu. Jadi bagaimana jika kita diskors 5 tahun? Tim Dewa Panah kami bisa menunggu. Apa yang terjadi? Suling Jie, hasil kami dicabut, dan kami diskors 5 tahun. Kenapa? Ini, sudahlah, kita bicarakan nanti saat kembali. Tunggu sebentar, bahkan jika hasilnya dicabut pasti ada alasannya. Bagaimana bisa mereka mencabutnya begitu saja? Apa kamu benar-benar sebodoh itu, nenek sihir? Tim Dewa Panahmu curang. Bukankah kamu pantas dihukum? Kami curang, tunjukkan buktinya. Haruskah aku menjelaskannya untukmu? Kamu di sini bertingkah tanpa bahkan memiliki sertifikat kualifikasi. Jika itu bukan curang, lalu apa? Siapa bilang saya tidak punya sertifikat kualifikasi? Kamu hanyalah seorang petugas kebersihan rendahan. Sertifikat macam apa yang mungkin kamu punya? Kami baru saja periksa kemarin dan namamu sama sekali tidak ada di sana. Apa kamu bodoh? Apakah kemarin mewakili hari ini? Masih membantah ya? Jangan bilang kamu berhasil mendapatkan sertifikat hanya dalam 1 hari. Oh benar, mungkinkah kamu itu semacam dewa ujian legendaris yang lulus setiap tes yang kamu ambil? Bagaimana kamu tahu saya tidak bisa mendapatkan sertifikat dalam 1 hari? Benar-benar lelucon. Butuh 2 minggu penuh bagi Presiden Huarong untuk mendapatkannya. Beraninya kamu bilang bisa melakukannya dalam sehari? Kamu pikir kamu siapa? Xiaoling, berhenti bicara. Ayo cepat pergi dari sini. Tunggu sebentar. Kamu baru saja bertanya, aku pikir aku siapa? Apakah saya salah bicara? Kamu hanyalah seorang petugas kebersihan rendahan. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana jika saya bisa mengeluarkan sertifikatnya? Kalau kamu bisa menunjukkan sertifikatnya, saya akan berlutut di tanah dan melakukan siaran langsung makan tanah. Jika kamu benar-benar bisa menunjukkan sertifikatnya, saya, Yuan En, akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau denganku. Bagus, jika saya mengeluarkan sertifikatnya, kalian akan berlutut dan mengakui bahwa kalian bajingan. Teriakan 100 kali. Jika kamu tidak bisa menunjukkan sertifikatnya, kamu akan telanjang dan berlarian. Kamu. Sudah sepakat. Baiklah. Xiaoling, jangan gegabah. Tenang saja, kapan aku pernah mengecewakanmu? Wasit juga ada di sini hari ini. Jadi saya ingin meminta wasit untuk mengawasi taruhan ini untuk kita. Dengan senang hati. Jangan khawatir, saat kamu berlarian telanjang nanti, saya akan membantu mengosongkan penonton agar tidak terlalu banyak orang yang melihatmu. Kamu... Itu tidak perlu. Ini sertifikat saya. Tolong lihat. Dia benar-benar punya sertifikat. Dia benar-benar punya sertifikatnya. Kak Xiaoling, apakah kamu benar-benar mendapatkan sertifikat itu hanya dalam 1 hari? Kalian semua menungguku. Bagaimana mungkin aku mengecewakan kalian? Iya Tuan, aku sampai tidak percaya. Xiaoling, kamu benar-benar luar biasa. Yuanen, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Berlutut dan gonggong seperti anjing 100 kali.
Tunggu, ada yang tidak beres. Warna sertifikat ini berbeda dari milik kita. Mungkinkah itu palsu? Benar, sertifikat ini berbeda dari milik kita. Apakah kamu memalsukannya? Beraninya kau memalsukan sertifikat. Apakah kamu ingin dilarang ikut kompetisi seumur hidup? Xiaoling, apa yang terjadi di sini? Apakah itu palsu atau tidak bukan terserah saya, juga bukan terserah Anda. Tuan Wasit, bisakah Anda tolong beritahu mereka apakah sertifikat ini asli atau palsu? Bahan sertifikat ini, fitur anti pemalsuan dan segelnya, tidak ada yang tampak bermasalah. Satu-satunya hal adalah saya belum pernah melihat gaya ini sebelumnya. Sudah dengar itu? Bahkan wasit belum pernah melihatnya. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku bicara padamu. Tidakkah kamu bisa menggunakan otakmu sebelum melakukan sesuatu? Bahkan, jika kamu akan memalsukannya, kamu seharusnya menyalin yang asli. Kamu benar-benar bodoh. Oh ya, sesuai perjanjian, bukankah dia harus telanjang dan berlarian? Cepat, teman-teman dan aku sudah tidak sabar lagi. Apakah kamu butuh bantuanku? Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kau ingin aku telanjang? Pergi saja telanjangi ibumu. Apakah Anda mencoba melanggar perjanjian? Semua orang mendengarnya barusan, dan wasit juga ada di sini. Jika Anda melanggar perjanjian, Ina tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Panahan menghargai integritas di atas segalanya. Jika saya kalah hari ini, saya tentu akan menepati janji saya. Tetapi, sebelum itu, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya Apa pertanyaannya? Anda baru saja bilang, tidak ada yang salah dengan fitur anti pemalsuan, segel, atau bahannya di sini. Memang benar begitu, tapi saya belum pernah melihat gaya ini sebelumnya. Hanya karena Anda belum pernah melihatnya bukan berarti itu tidak ada, jadi Anda tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa sertifikat ini palsu. Ayolah, bahkan warna sampulnya saja berbeda, dan Anda masih mempersoalkannya. Menurut logika Anda, Anda adalah manusia, dan Yuan Feixu juga manusia. Anda tidak bisa bilang Anda Yuan Feixu hanya karena itu, kan? Bagaimana Anda tahu saya bukan Yuan Feixue? Wasit, saya rasa wanita ini gila, membuat masalah tanpa alasan di sini. Saya sarankan Anda mengambil tindakan segera terhadapnya. Pak Wasit, jika sertifikat ini asli tapi Anda menilainya palsu, karier Anda akan berakhir. Ini... Pak Wasit, jika Anda tidak bisa mengambil keputusan, saya bisa memanggil tim penegak hukum panitia penyelenggara. Mereka akan tahu sekilas. Tentu saja tidak. Jika tim penegak hukum datang, itu tidak hanya akan menjadi larangan seumur hidup. Jika ada masalah lain, Anda bahkan bisa masuk penjara. Apa Anda takut? Bukankah Anda bersikeras itu asli barusan? Jika itu asli, lalu apa yang Anda takuti? Anda, si pembersih kecil, apakah Anda pikir Anda bisa mengakali dengan bertindak tanpa malu? Biar saya beritahu, Anda itu tidak akan berhasil pada saya. Saya menyarankan Anda mengakuinya segera. Jika tidak, begitu tim penegak hukum datang, sifat masalah ini akan berubah. Masuk penjara atau lari telanjang, pilih sendiri. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini? Tentu saja ada. Kalau pastinya begitu, silakan. Kapten Han dan Anda semua para wanita, mari ikut kami ke hotel terdekat untuk berbincang baik. Berani-beraninya kau memukulku. Aku baru saja memukulmu. Mengucapkan kata-kata kotor, sangat kotor dan menjijikan. Jika aku tidak memukulmu, siapa lagi yang akan kupukul? Kurang ajar. Bajingan kurang ajar. Kurang ajar. Sekarang bahkan jika Anda menanggalkan pakaian Anda dan memohon kepada saya, itu tidak akan berhasil. Saya akan segera memanggil tim penegak hukum, dan Anda bisa menunggu untuk masuk penjara. Tidak perlu Anda yang menelepon. Sayalah yang akan menelepon tim penegak hukum. Tim penegak hukum akan segera tiba. Benar atau tidaknya, Anda akan segera tahu. Masih keras kepala. Biar saya ulangi. Jika masalah ini melibatkan tim penegak hukum, itu tidak akan sesederhana Anda berlarian tanpa busana. Anda akan berakhir di penjara. Semuanya, awasi dia. Jangan biarkan dia kabur. Saat tim penegak hukum datang nanti, akan kulihat nanti. Xiaoling, jangan takut. Jika tim penegak hukum datang, jangan bicara dulu. Biar saya yang bernegosiasi dengan mereka. Apa yang terjadi di sini? Wanita ini memalsukan dokumen dan mengacaukan ketertiban kompetisi. Cepat tangkap dia! Halo, saya Kapten Tim Dewa Panah. Suling adalah anggota tim saya. Saya memintanya memalsukan dokumen. Jika ini melanggar hukum, saya akan bertanggung jawab penuh. Kak Lingyun, jangan bicara, menyingkir ke samping. Tim Dewa Panah membutuhkanmu, kau mengerti. Tapi... Xiaoling, berhenti bicara. Kau adalah harapan seluruh tim Dewa Panah.
Kak Lingyun tidak ingin kau jatuh seperti ini. Dia berharap kau bisa memimpin tim Dewa Panah melangkah lebih jauh. Kau mengerti? Sungguh ikatan persaudaraan yang dalam. Anda bahkan berani mengambil kesalahan untuk kejahatan seperti itu. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos begitu saja? Saya bersaksi bahwa sertifikat ini dipalsukan oleh seluruh tim Dewa Panah mereka. Tidak ada yang bisa menghindar dari tanggung jawab. Sebaiknya mereka semua ditangkap dan dipenjara. Diam, kalian semua. Perlukah Anda mengajari kami cara menangani kasus kami? Kami tidak akan membiarkan orang jahat luput dari hukuman, terlebih lagi kami tidak akan keliru menangkap orang baik. Kami perlu menyelidiki masalah ini. Petugas, saya tidak berbohong. Semua sertifikat kami berwarna merah, tapi miliknya emas. Bukankah jelas dia bahkan tidak melakukan pemalsuan dengan baik? Tunggu sebentar, apa katamu? Sertifikat emas? Ya, warnanya emas. Seperti yang semua orang tahu, semua sertifikat dari asosiasi panahan berwarna merah. Tapi wanita ini mendapatkan yang emas. Dia benar-benar bodoh tak terkatakan. Diam, di mana sertifikat itu? Warnanya benar-benar emas. Sudah kubilang, dia bahkan tidak bisa membedakan warna, tapi masih mencoba memalsukannya. Jujur saja, wanita ini memang tidak waras. Diam kau. Kau tidak tahu apa-apa. Ini adalah sertifikat kelas S tingkat tertinggi dari Asosiasi Panahan. Apa? Apa? Anda yakin tidak keliru? Asosiasi Panahan kami hanya mengeluarkan sertifikat berwarna merah. Tidak ada warna lain sama sekali. Diam, hanya karena Anda tidak tahu tentang itu bukan berarti itu tidak ada. Sebelum saya bergabung dengan tim penegak hukum, saya adalah pemanah kelas 1, Presiden Huarong adalah sepupu saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya bisa keliru? Bahkan jika ada sertifikat warna lain, dia dari tidak punya sertifikat menjadi punya hanya dalam 1 hari. Itu pasti mencurigakan. Apa 1 hari? Ya, 1 hari. Pikirkanlah, sejak Asosiasi Panahan memperkenalkan sistem peringkat, rekor saat ini masih dipegang oleh Presiden Huarong yang melakukannya dalam 2 minggu. Tapi wanita ini mendapatkannya dalam 1 hari. Bagaimana itu mungkin? Tepat sekali. Kapten, saya pikir ada sesuatu yang lebih dari yang terlihat. Mendapatkan sertifikat dalam 1 hari benar-benar tidak realistis. Baiklah, saya akan menelepon Presiden Huarong untuk memeriksanya. Tidak perlu, saya sudah di sini. Halo Presiden. Benar-benar Presiden Hua, dia terlihat sangat keren. Presiden Hua, Anda datang di waktu yang tepat. Wanita ini memalsukan sertifikatnya dan masih saja ngotot membantah. Dipalsukan? Sertifikat ini dikeluarkan oleh saya pribadi. Di mana pemalsuannya? Apa? Presiden Hua, mungkinkah Anda keliru? Dia dari tidak punya sertifikat menjadi punya hanya dalam 1 hari. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Ketidakpercayaan Anda bukan berarti itu tidak ada. Saya juga awalnya tidak percaya, tapi itulah faktanya. Presiden, bolehkah Anda memihak wanita ini? Saya yakin Anda semua tahu betapa ketatnya ujian Asosiasi Panahan. Setiap langkah dipantau kamera dan diawasi banyak pakar berwenang. Jika Anda tidak percaya, silakan selidiki kapan saja. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Presiden Hua, mengapa Anda di sini? Saya menduga mereka akan mempertanyakan sertifikat ini, jadi saya datang untuk memeriksa keadaan. Saya tidak menyangka akan langsung masuk ke tengah-tengah adegan ini. Sekarang, apalagi yang harus Anda katakan? Karena Presiden Hua ada di sini sekarang, tolong tepati janji Anda sebelumnya. Anda, berlutut dan makan tanah. Berlutut dan akui Anda bajingan tak berguna. Api hanya baca mengatakannya santai sebagai lelucon. Anda benar-benar menganggapnya serius. Tepat sekali. Karena Presiden Hua ada di sini, kami tidak akan memperpanjang masalah ini. Ayo pergi. Berhenti. Hanya karena kalian melepaskannya bukan berarti saya akan. Tepati janji Anda. Apakah Anda benar-benar harus mempermasalahkan sejauh ini? Saya dari keluarga Yuan. Saya yakin Anda tahu status keluarga Yuan di seluruh dunia panahan, kan? Apakah Pikina benar-benar akan menyinggung keluarga Yuan hanya karena lelucon sepele? Keluarga Yuan? Jika Anda bersikeras menyebut keluarga Yuan, saya malah semakin tidak mungkin melepaskannya. Berlututlah. Ketua Hua, bisakah Anda bicara untuk saya? Apakah Anda benar-benar ingin saya berlutut di depan begitu banyak orang? Ayah saya adalah seorang veteran di dunia panahan. Kejujuran adalah dasar menjadi pribadi. Jika kita kehilangan kejujuran, bukankah semua orang di asosiasi panahan kita akan menjadi penjahat yang keji? Jadi tolong tepati janjimu sekarang. Jika tidak,
aku akan melarangmu dari panahan selamanya. Tidak, saya akan berlutut. Saya akan menerimanya. Tuan Muda Yuan Gishumu. Baiklah, saya akui kekalahan hari ini. Ingat ini, penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Saya bajingan. Semuanya, ayo lihat. Tuan Muda Yuan sedang memperkenalkan dirinya sendiri. Saya bajingan. Teruslah berteriak, kami permisi dulu. Saya bajingan. Ingat, kau harus berteriak 100 kali, jangan kurang sedikit pun. Saya bajingan. Ketua Hua, jika tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda mengunjungi tim Dewa Panah kami. Saya baru saja akan menyarankannya. Nona Su, silakan duluan. Kak Ling Yun, bukankah mereka pasangan yang serasi? Omong kosong. Ketua Hua punyaku. Nanti, aku akan menjatuhkannya, dan malam ini aku akan bersenang-senang. Ayo pergi. Saya bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Orang bodoh tak berguna. Semua karena aku harus menderita penghinaan sebesar ini hari ini. Hukuman apa yang pantas kau terima? Tuan Muda Yuan, tolong tenanglah. Aku benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Aku hanya tidak menyangka wanita suling itu muncul entah dari mana. Kumohon beri aku kesempatan lagi, Tuan Muda Yuan. Kau tidak melakukannya dengan sengaja. Jadi, aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi ingat, kesepakatan antara keluarga Yuanku dan kau, sebaiknya kau simpan rapat-rapat selamanya. Pergi sana. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda Yuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Ayah, kenapa ayah membunuhnya? Yuan En, jika kau ingin bertahan di dunia ini, kau harus kejam. Dia tahu terlalu banyak, dan hanya orang mati yang bisa diam. Ayah benar mengajariku itu, tapi aku benar-benar khawatir tentang sekelompok wanita itu sekarang, terutama pembersih bernama Suling itu. Kemampuan memanahnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Aku khawatir tim Dewa Perang kita tidak akan bisa mengatasinya. Kemunculan wanita itu di luar dugaanku. Yang membuatku gelisah adalah dia sangat mengingatkanku pada seseorang. Maksud ayah wanita jalang itu Yuan Feisu? Tepat sekali. Meskipun penampilan mereka berbeda, gerak-gerik, kepribadian, dan bahkan detail-detail kecil dalam kemampuannya memanah sama persis seperti Fei Shui. Apa maksud ayah Yuan Feisu belum mati? Bagaimana mungkin? Aku menggunakan racun paling mematikan dari wilayah barat. Racun yang cukup kuat untuk membunuh gajah. Dan aku melihatnya dibawa ke krematorium dengan mata kepalaku sendiri. Diam. Berapa kali aku bilang jangan bahas ini lagi. Jika kau punya setengah saja, dari kemampuan memanah wanita itu saat itu, aku tidak perlu mengambil langkah drastis terhadapnya. Apa kau mengerti upaya keras ayah? Aku mengerti. Sekalipun kemampuan memanah Yuan Feisu luar biasa, dia hanyalah seorang wanita. Cepat atau lambat, dia akan menikah. Warisan keluarga Yuan kita tidak boleh jatuh ke tangan wanita. Sayang sekali, dia keras kepala seperti ibunya. Mereka selalu bicara soal aturan dan moralitas, menolak berpihak padaku. Jika tidak, aku tidak perlu sekejam ini pada ibu dan anak itu. Mereka mencari masalahnya sendiri. Tapi kelompok wanita itu tidak akan mudah dihadapi. Apa kita akan mengabaikan mereka begitu saja? Sekuat apapun mereka hanya beberapa wanita. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri.
Babak final akan menjadi saat Anda akhirnya menyadari panah ke-14, hari itu akan menjadi saat keahlian memanah Anda mencapai kesempurnaan, dan pada saat yang sama semua misteri akan terungkap sepenuhnya. Misi yang gagal diselesaikan oleh Yuan Feisue akan diserahkan kepada Suling untuk diselesaikan. Guru. Panah ke-14, panah ke-14, panah ke-14. Apa sebenarnya panah ke-14 itu? Aku tidak bisa melakukannya. Xiaoling, ada apa denganmu? Kenapa kamu masih berlatih selarut ini? Kapten Ling, saya tidak bisa tidur, jadi saya datang untuk melihat. Kamu terlihat tidak sehat. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mungkin saya hanya kurang istirahat. Finalnya tinggal beberapa hari lagi dan saya cukup gugup. Terkadang saya berpikir semua ini terasa seperti mimpi. Tim kecil kelas 3 kita benar-benar berhasil mencapai final. Kapten, Anda salah mengatakan itu. Tim panah dewa kami selalu menjadi tim kuat papan atas. Dulu ketika Yuan Feisue masih ada, siapa yang tidak gemetar saat mendengar nama tim panah dewa? Itu semua sudah lama sekali. Mari kita lupakan. Xiaoling, aku ingin menanyakan sesuatu padamu dan kamu harus menjawab dengan jujur. Oke, apa itu? Kamu bukan Suling. Lelucon macam apa yang kamu buat selarut ini? Jika aku bukan Suling, lalu siapa lagi? Tidak, kamu bukan Suling. Meskipun tidak ada yang berubah darimu, rasanya seperti kamu telah menjadi orang yang berbeda. Aku selalu merasakan aura aneh darimu. Aura macam apa? Dia kembali. Siapa? Yuan Feisue Dewi Panah. Kapten, Anda berlebihan. Bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengan Yuan Feisue? Paling banter, kemampuan memanah saya sedikit mirip dengannya. Mungkin saja. Tapi siapapun Anda akan selalu menjadi bagian dari tim panah dewa kami. Di final 3 hari dari sekarang, saya harap Anda dapat memimpin tim panah dewa kembali ke puncak. Tolong. Jangan khawatir, Kapten. Dalam 3 hari, bukan hanya saat tim panah dewa kembali ke puncak, ini juga akan menjadi saat orang-orang kecil tertentu mendapatkan perhitungan mereka. Hadirin sekalian, final kejuaraan panahan yang sangat dinanti-nantikan akhirnya telah dimulai. Total ada 8 tim yang berkompetisi kali ini menggunakan format gugur. Setiap pasangan akan saling berhadapan dan pemenang terakhir akan merebut gelar juara. Gadis-gadis, aku kembali. Kita dapat undian grup mana? Grup B. Lihat, lawan kita benar-benar menarik. Benarkah begitu? Biar saya lihat. Wow, Biar saya lihat, ternyata benar. Tim Sinar Senja, tim lembut pertama Shuzhou, dan tim macho berkualitas tinggi. Apa kita salah tempat? Yah, tim yang berhasil mencapai perempat final semuanya sangat kuat. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Kali ini, tim Dewa Panah kita akan bekerja sama untuk kembali ke puncak. Kembali ke puncak? Kak Ling, apakah Anda yakin mereka di sini untuk bertanding? Saya juga agak bingung. Lawan kali ini benar-benar istimewa. Akhirnya saya mengerti mengapa mereka disebut tim Sinar Senja. Ikuti perintah saya, dekatlah dan tersenyumlah lebih manis. Benar, tersenyumlah sedikit. Oke, 1, 2, 3, senyum. Forward kirimkan ke saya. Saya ingin mempostingnya di Moments. Oke. Ambil satu lagi. Berhenti, mengambil foto untuk sementara, pergi dan sapa lawan dulu. Oke. Yuk kita sapa. Halo, kami dari tim Sinar Senja. Saya Kapten Lao Li. Saya sangat senang berkompetisi dengan Anda di panggung yang sama. Anda sangat mirip cucu perempuan saya. Halo kakek, kami juga sangat senang berkompetisi dengan Anda. Ini, ambil ini. Apa ini? Ini untuk Anda mengelap air mata Anda nanti saat Anda kalah. Kami sangat hebat. Sekarang saya umumkan aturan kompetisi ini. Ronde kompetisi ini adalah menusuk tembok dengan anak panah seperti tombak dan hanya dengan mengenai sasaran di belakangnya Anda bisa menang. Jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan ini, akan ada ronde tambahan dan setiap peserta hanya memiliki satu kesempatan memanah. Sekarang saya umumkan dimulainya kompetisi. Pertama giliran tim Sunset Red. Lao Sun, kau dan istrimu duluan. Baik.
Oh tidak, bertanding panahan melawan kakek nenek ini, bahkan jika kita menang, itu tidak akan terhormat. Jangan terlalu dipikirkan. Mereka sudah sampai perempat final, jadi pasti ada sesuatu yang istimewa. Mari kita lihat dulu. Saya umumkan dimulainya kompetisi. Sayang, hari ini biarkan mereka menyaksikan kehebatan duo pasangan ksatria elang ilahi kita. Suamiku hujan perasaan lembut. Anak panah membara kayu kering menyerang dengan semangat di usia tua kami. Mengenai. Lauli, giliranmu sekarang. Cinta lebih kuat dari emas. Terbang bersama sayap. Serang. Mengerti. Saya tidak menyangka para kakek nenek begitu hebat. Ini benar-benar mengejutkan. Sangat disayangkan kita kalah tipis. Itu sudah cukup mengagumkan. Di usia mereka masih bisa menarik busur, memasang anak panah, dan menembak dengan keahlian tingkat tinggi. Sungguh patut dikagumi. Kakek nenek junior ini, Suling, berani bertanya. Mungkinkah Anda adalah pasangan elang ilahi dan pahlawan bebek Mandarin legendaris dari puluhan tahun lalu? Semua itu sudah lama berlalu. Sekarang tidak ada pahlawan, hanya 4 orang tua yang tulangnya hampir siap dikubur. Para senior terhormat, junior ini, Ling Yun, atas nama tim Dewa Panah, menyampaikan rasa hormat tertinggi kami kepada Anda. Jangan membungkuk hormat dulu. Di lapangan ini hanya ada kemenangan dan kekalahan. Tidak ada yang namanya usia. Kita akan bicara lagi setelah Anda mengalahkan kami. Cara Anda berbicara membuat kedengarannya Anda benar-benar bisa mengalahkan kami. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Anak-anak ini menyapa kita dengan niat baik. Dan setelah puluhan tahun ini, kalian masih bertingkah seperti ini. Tolong jangan diambil hati. Keduanya memang seperti itu sejak muda. Mereka tidak berubah selama puluhan tahun. Kedua kakek itu benar. Di lapangan semuanya hanya tentang kekuatan. Sekarang giliran junior ini untuk Kak Ling Yun, aku baru saja memeriksa dindingnya. Ada beberapa bahan molekul berkekuatan tinggi yang tercampur di dinding ini. Sungguh tidak mudah untuk menembusnya. Tampaknya pendekar kondor dan 2 pendekar bebek Mandarin dari masa lalu benar-benar sesuai dengan nama mereka. Sulit membayangkan betapa kuatnya mereka saat muda. Ini bukan waktunya membicarakan itu. Mari fokus memenangkan kompetisi dulu. Xiaoling, ini pertama kalinya aku melihat kompetisi diadakan seperti ini. Apa kau punya ide bagus? Kau hanya perlu membidik target dan melepaskan anak panah. Bidik langsung? Tapi bagaimana kita bisa menembus dinding ini? Mungkin kita harus bekerja sama saja. Mari lakukan apa kata Xiaoling. Jika dia bilang dia bisa menembak jatuh matahari di langit sekarang, aku akan mempercayainya. Tim Dewa Panah, kalian bisa mulai sekarang. Saudari-saudari, apakah kalian siap? Mari kita mulai. Tidak mungkin hanya menembak lurus seperti itu. Wanita akan tetap wanita. Mereka pikir ini menyulam. Dengan dinding sekeras ini, tidak mungkin bagi mereka melakukannya dengan kekuatan sendiri tanpa kerja sama tim. Dengarkan perintahku. Lepaskan anak panah saat aku bilang tembak. Dimengerti. Golan. Hanya itu, kukira akan ada sesuatu yang luar biasa. Mereka bahkan tidak menembus permukaan dinding. Betapa konyolnya. Persiapan. Lepaskan anak panahnya. Tiga anak panah dari tim Dewa Panah mengenai sasaran. Tim Dewa Panah menang. Kita menang! Kita menang. Ini konyol. Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Pasti mereka curang. Kami mengajukan protes. Sebutkan alasan Anda. Mengapa tembok mereka selembut ampas tahu? Ini jelas kecurangan. Tepat sekali. Jika Anda ragu tentang temboknya, kami menerima pemeriksaan apapun. Ayo, itu aneh. Temboknya sama sekali tidak bermasalah. Mengapa anak panah Anda menembusnya semudah menusuk tahu? Karena tembok itu bergetar saat anak panah pertama mengenainya. Nah, jika saya tidak salah, ini adalah teknik panah bergetar legendaris, bukan? Saya tersanjung Anda menyadarinya, senior. Anda benar, saya memang menggunakan teknik panah bergetar. Hah? Teknik panah bergetar? Apakah keterampilan panahan seperti itu benar-benar ada? Apa itu teknik panah bergetar? Itu adalah metode menembak khusus yang membuat anak panah berbulu berputar dengan kecepatan tinggi saat terbang. Setelah mengenai sasaran, bagian belakang anak panah menghasilkan frekuensi getaran khusus.
yang menghancurkan struktur molekul sasaran dan membuatnya puluhan kali lebih lunak dalam waktu singkat. Apakah ini kontes panahan? Tidak kusangka seseorang semuda ini bisa menguasai panahan seperti ini. Warisan panahan Gretsia ada di tangan yang tepat. Terima kasih atas pujian Anda, senior. Saya khawatir tadi saya lancang, dan kemenangan tipis saya ini hanyalah keberuntungan. Mohon maafkan kelancangan saya. Di arena kompetisi hanya ada kemenangan dan kekalahan, tidak ada yang namanya kelancangan. Lagi pula di usia kami sekarang, menang atau kalah tidak penting lagi. Selama saya bisa memanah bersama orang yang saya cintai, saya adalah orang paling bahagia di dunia. Astaga, kenapa kamu melihat istriku? Lihat istrimu sendiri. Dasar cabul tua, dulu saat muda kamu sudah mengincar sahabatku, dan sekarang di usia segini kamu masih saja berulah. Ayo kamu pulang dan berlutut di papan cuci. Ayo pergi. Sungguh romantis. Mereka masih memanah bersama di usia seperti ini. Persahabatan dan cinta seperti itu benar-benar patut dicemburui. Mungkin ini pesona panahan. Di langit, kami ingin menjadi sepasang burung cinta. Di bumi, kami ingin menjadi dahan yang saling melilit. Cinta seperti itu benar-benar patut dicemburui. Baiklah, ini bukan saatnya menghela napas. Mari bersiap, kita akan menghadapi pertandingan yang sulit. Aku dengar lawan kita sama seperti kita adalah tim panahan khusus wanita. Bukankah kita satu-satunya tim panahan wanita? Tidak tahu. Rumornya tim Shuzhou awalnya terdiri dari 4 pria, tapi entah kenapa mereka semua berakhir di rumah sakit. Sekarang anggota keluarga mereka yang menggantikan. Apakah itu diizinkan? Tapi baguslah untuk kita. Dengan begini kita tidak perlu berurusan dengan pria-pria sombong itu. Jangan lengah, tim ini tidak akan mudah dihadapi. Satu langkah salah dan kita bisa kalah dari mereka. Tim macam apa mereka? Mereka semua punya kaki panjang. Benar-benar sesuai dengan nama tim lembut. Ada apa? Kau merasa tidak enak badan? Tidak. Aku hanya sedikit takut. Takut apa yang kau takutkan? Kau akan segera tahu. Hei 4 cantik, rok kalian sangat pendek dan kaki kalian sangat putih. Kakak suka kalian, bisakah kita berteman? Aku juga. Kakak menyayangi kalian semua. Semari. Cantik, ada yang perlu kakak lakukan untukmu. Bisa pasti. Jangan begitu galak, cantik. Kakak sangat menyukaimu. Aku akan hitung sampai 3. Cantik. 1. Kau terlihat sangat imut saat marah. 2. Cantik, bagaimana rencanamu menghukumku? Selama kau senang, cambuk dan lilin tidak masalah. 3. Pukul dia. Berhenti memukul. Ini terlalu kasar. Bagaimana menurutmu? Kau pikir gelar Shuzhou Tyrannosaurus itu lelucon? Tapi apa yang kau takutkan? Aku menikah tahun lalu dan aku menikah dengan seekor Tyrannosaurus. Bagaimana dengan itu? Merasa senang? Dia baik-baik saja, setidaknya dia tidak memukulku di tanggal 1 dan 15 setiap bulan lunar. Berlutut padaku. Jangan bergerak. Bergerak saja dan gali kuburan leluhurmu. Mengapa mereka membawa papan cuci saat kompetisi? Ini hanya operasi dasar, dia tidak membawa papan paku, jadi ini sudah sangat bagus. Halo, kami adalah tim Shuzhou nomor 1 lembut. Senang bisa berkompetisi dengan Anda di panggung yang sama. Oh halo, kami juga sangat senang bisa berkompetisi dengan Anda. Jangan takut, kami gadis-gadis Shuzhou sangat lembut. Hei, setelah kompetisi nanti, ayo kita main mahjong bersama? Kalau begitu, kami akan bersiap dulu. Mereka tampaknya cukup lembut. Mereka ganas, tetapi kelembutan mereka nyata, tergantung siapa yang mereka hadapi. Mereka lugas dan jelas tentang cinta dan benci. Aku sangat mengagumi mereka. Kalian juga harus cepat bersiap, kekuatan mereka tidak kalah dengan amarah mereka. Tampaknya kompetisi. Acara untuk pertandingan ini adalah bimbingan abadi. Begitu pertandingan dimulai, lubang-lubang melingkar di tirai akan menyala secara acak, masing-masing bertahan selama 0,2 detik. Pemanah harus menembak ke dalam lubang saat menyala untuk mendapatkan 1 poin. Jika tidak, 1 poin akan dikurangi. Pesaing dengan skor akhir lebih tinggi yang menang. Tampaknya aturan turnamen ini jauh lebih menantang daripada sebelumnya. Aturan kompetisi semacam ini belum pernah terdengar. Format ini tidak hanya menguji ketepatan pemanah tetapi juga memberikan tantangan besar pada kecepatan reaksi mereka. Hanya dengan 0,2 detik, tidak ada ruang bahkan untuk kesalahan terkecil sekalipun. Kak Xiaoling, kali ini kami mengandalkanmu lagi.
Ini pertama kalinya aku menemui format kompetisi seperti ini. Mari kita lihat dulu bagaimana mereka menanganinya. Menurut hasil undian, pertandingan ini akan dimulai oleh tim Shuzhou Tyrannosaurus. Oleh tim Shuzhou nomor 1 lembut. Suwat. Siapa mulai? 1 ayam. Refleks yang cepat sekali. 2 piring. 70.000 8 lingkaran. 70.000 9 bambu. Semua dalam satu warna. Bunga mekar di batang. Tarikan sendiri. Menangkan tangannya. Oke. Ya ampun, 98. Rekor baru. Kecantikan dari Shuzhou luar biasa, luar biasa. Hebat, hebat. Hebat, hebat, hebat. Berlutut yang benar. Apa ku bilang untuk membuat suara? Maaf atas penampilan yang buruk. Sekarang giliranmu. Ayo main mahjong setelah pertandingan nanti. Ini semifinal. Bagaimana bisa mereka santai begini? 1 ayam. Selama ada mahjong, belum lagi semifinal. Bahkan jika langit runtuh, mereka bisa bermain 2 ronde. Melihat mereka membuat tanganku gatal. Xiaoling, bagaimana kita bertanding di ronde ini? Aku tidak tahu sama sekali. Kak Xiaoling, kecepatanku pasti tidak sebaik para saudari dari Shuzhou itu. Jangan berharap aku mendapatkan hasil yang sama seperti mereka. Jangan khawatir, aku di sini. Ayo, giliran kita bermain. Aturan lama yang sama. Aku akan menembak duluan, dan kamu ikuti arah panahku. Apakah ini benar-benar? Siap. Mulai. Baiklah, dengarkan perintahku. Siap, mulai. Wow, teknik macam apa ini? Sungguh menggunakan gelombang yang dihasilkan oleh penerbangan anak panah bulu untuk mengarahkan lintasan anak panah lainnya. Ini adalah teknik yang hanya terlihat di lintasan balap dan ternyata bisa digunakan dalam panahan. Lagi. Ya Tuhan, nilai sempurna, hebat sekali. Hebat, hebat, hebat. Ini adalah permainan yang benar-benar luar biasa. Hebat panel point, nilai sempurna. Berlutut, kau bicara. Kakak cantik, panel point, nilai sempurna. Yesus Foguna Dionelai, sempurna. Jika aku tidak bisa memenangkan permainan kartu ini, kau akan berlutut sampai tahun depan. Juara, juara. Tim Dewa Panah, juara. Siapa yang berlaguan ini? Keluar. Berhenti berteriak, ini aku. Kalian timun kecil, siapa yang menyuruh kalian ke sini? Keluar, pergi dari sini. Tuan, ini kejuaraan panahan Xia Agung. Tolong pergi. Mereka di sini untuk bertanding. Kenapa mereka harus pergi? Tuan Muda Yuan, ini kejuaraan panahan Xia Agung. Mereka tidak berhak untuk bertanding. Siapa bilang mereka tidak berhak? Mereka sekarang anggota tim Dewa Perang kami, jadi sangat wajar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi mereka timun kecil. Tidak ada aturan di panitia penyelenggara yang melarang merekrut bantuan asing, bukan? Apakah kalian orang Xia Agung takut? Wajar saja orang Xia Agung takut. Panahan berasal dari negara timun kami. Panahan Xia Agung sebenarnya menjiplak dari kami. Sekarang pencuri telah melihat pemiliknya. Tentu saja mereka takut. Omong kosong. Saat kami orang Xia Agung bermain panah, negara timunmu masih memetik buah dari pohon. Kami coba mencari perasaan sepatu, tapi tidak mengakuinya. Kalian orang Xia Agung benar-benar tidak tahu malu. Siapa? Timun kecil. Aku akan hitung sampai 3. Minta. Wanita jalang, beraninya kau bicara padaku dengan nada begitu? Jika ini di negara timun, kau sudah mati 100 kali. Wanita Xia Agung sangat tidak sopan.
Tidak seperti wanita di negara timun kami yang takkan pernah berani bicara keras pada pria. Bajingan, pergi ke neraka. Perhatian, semuanya harap lindungi diri Anda. Tuan rumah, Anda... Jangan bicara padaku, aku tidak mengenalmu, aku tidak mengenalnya. Bajingan. Jangan pukul aku salah. Katakan padaku, dari negara mana panahan berasal? Milik kalian Syah Agung. Siapa para pencuri? Kami dari negara Timun adalah pencurinya. Apa kau akan terus tidak menghormati wanita? Tidak akan lagi. Sim lebih baik. Bajingan, kau merusak suasana hatiku. Ayo, lanjutkan main mahjong. Kenapa kalian harus datang ke Syah Agung dan melakukan hal seperti ini, menantang tim T-Rex? Kurasa kalian benar-benar terlalu banyak makan kimchi sampai otak kalian kacau. Ini keterlaluan. Apakah ini ring tinju atau tempat kompetisi? Sebagai wasit, Anda hanya berdiri dan membiarkan seseorang melakukan penyerangan di depan umum. Apa yang kau Aku tidak bilang apa-apa. Yang kukatakan adalah mereka pantas dipukuli. Mau apa berdiri di situ? Cepat mulai pertandingannya. Saya nyatakan final kejuaraan panahan Syah Agung resmi dimulai. Tim Dewa Perang melawan tim Dewa Panah. Saudari-saudari tetap tenang, kita hanya selangkah lagi menuju kejuaraan. Hari ini adalah hari kita mengembalikan kejayaan tim Dewa Panah. Ayo. Oh, masih bicara soal kejuaraan. Kurasa kalian tidak tahu siapa lawan kalian. Mereka adalah juara dari negara Timun. Berani-beraninya kau bilang begitu? Ini jelas turnamen untuk kami orang Syah Agung. Tapi kalian merekrut 4 pemain asing dari negara Timun. Sungguh pengecut. Tuan Muda Yuan tidak perlu bertukar kata dengan wanita seperti ini. Kami para pria mengandalkan kekuatan. Hari ini kami akan membuatmu menyaksikan panahan otentik yang sesungguhnya. Singkirkan omong kosong, ayo mulai. Semua sudah siap. Jika ya, saya akan mengumumkan dimulainya pertandingan. Tunggu sebentar. Ada masalah apa lagi? Target dari Syah Agung kalian terlalu murahan. Sebagai tempat lahir panahan, kami akan menggunakan target kami sendiri. Apa maksudmu dengan itu? Biar saya jelaskan. Sesuai aturan, sebagai juara bertahan tahun lalu, tim Dewa Perang kami berhak menetapkan aturan untuk final. Jadi kami akan gunakan aturan kami. Ada masalah dengan itu? Aturan kami sederhana. Setiap anggota dari kedua tim menembakkan 1 anak panah. Pihak dengan anak panah terbanyak di target menang. Jika kami menangani kerajaan Daxia kalian dengan cara yang terlalu sulit, itu akan terlihat seperti kami sedikit menindas. Sungguh kesombongan. Jika kau punya nyali, berikan tantangan tersulit. Siapa yang takut pada siapa? Kau harusnya melewati ronde tersederhana ini dulu. Kak Ling Yun, apakah mereka jelas-jelas meremehkan kita? Ini benar-benar membuatku marah. Jangan lengah. Negara acar mereka selalu bermain kotor dalam kompetisi. Kurasa kali ini tidak akan berbeda. Aku juga tidak berpikir sesederhana itu. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Tombak terbuka mudah dihindari, tapi anak panah tersembunyi sulit dipertahankan. Perampok tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pencuri licik dengan jari lengket ini. Menurut hasil undian, urutan permainan di ronde ini akan ditentukan oleh tim Dewa Perang. Aku tahu pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tunggu saja, mereka pasti akan membuat kita maju duluan. Ronde ini kami akan maju duluan. Apakah aku mendengar dengan benar? Seperti kata pepatah dalam panahan, siapa yang bergerak duluan tertinggal, siapapun yang bergerak pertama kehilangan keuntungannya. Jadi sebagai perwakilan Korea Selatan, kami akan menunjukkan sporty fighters kali ini. Dan dengan demikian kami akan menembak lebih dulu di ronde ini. Apakah matahari terbit dari barat? Sejak kapan negara acar kalian bicara tentang sportivitas? Mari kita tunggu dan lihat. Aku lebih percaya matahari terbit dari barat daripada mempercayai acar kecil ini punya sportivitas. Hasil tim Dewa Perang, 4 anak panah berbulu mengenai sasaran. Selanjutnya mari kita sambut tim Dewa Panah. Ini sangat mudah. Aku akan maju duluan. Xiaoling, aku punya firasat buruk tentang ini. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Aku juga tidak berpikir sesederhana itu. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Ying, tetap tenang dan jangan pernah lengah. Jangan khawatir. Ini hanya tentang menempatkan anak panah berbulu di sasaran. Aku tidak percaya mereka bisa melakukan trik di sini. Pedang berat, ujung tumpul. Singit baik. Tumpul. Serang.
Apa yang terjadi? Apakah ini panahan agung Xia kalian? Kalian bahkan tidak bisa melakukan hal mendasar menempatkan anak panah dulu di sasaran, namun kalian berani mengatakan bahwa kalian adalah tempat kelahiran panahan. Sungguh tidak tahu malu. Ying, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku menembakkan anak panah ini dengan sangat hati-hati, tapi aku tidak tahu mengapa lintasannya berubah. Aku mengerti, ini magnet yang kuat. Sasarannya terbuat dari magnet kuat khusus, jadi ketika kecepatan anak panah mendekat, ia akan terpaksa mengubah arah oleh gaya magnet yang besar. Wasit, kami protes, mereka curang. Wasit, kami tidak pernah bilang sasaran kami tidak terbuat dari magnet kuat. Ini adalah keahlian panahan mereka yang buruk dan mereka berani menyalahkan sasaran kami. Kedua sasaran terbuat dari magnet kuat. Sasaran kami dan sasaran kalian juga. Ada masalah. Saya benar-benar minta maaf, tapi ini memang tidak bisa dianggap curang. Sangat mudah mengalahkan panahan agung Xia kalian. Tidak ada malu kalah dari negara acar kami. Selain budaya panahan, semua budaya agung Xia kalian berasal dari negara acar kami. Dari perspektif ini, wajar jika kalian kalah dari kami, seperti anak kalah dari ayahnya. Omong kosong sombong macam apa ini? Beraninya kau melontarkan kata-kata kotor seperti itu di agung Xiaku yang perkasa. Kalian orang-orang agung Xia hanya pandai bicara. Dengan semua kesombongan kalian, kalian tetap lawan kami yang kalah. Siapa bilang kita kalah? Kita masih punya 3 anak panah tersisa. Apa kau gila? Bahkan, jika ketiga anak panahmu mengenai sasaran, skornya akan jadi 3-4. Apa gunanya? Wanita akan selalu jadi wanita. Begitu, clean plan. Ya, kita mungkin tidak punya peluang menang, tapi kami wanita agung Xia bisa kalah kompetisi, tapi kami tidak akan pernah kehilangan integritas kami. Itu 1.000.000 kali lebih baik daripada beberapa orang yang menyebut diri mereka pria, tapi selalu kalah dari orang asing. Kau, Tuan Muda Yuan, tidak perlu merendahkan diri berdebat dengan wanita-wanita seperti itu. Jika mereka mau bertanding, biarkan saja. Hasilnya akan tetap sama. Benar sekali. Jika mereka mau terus mempermalukan diri sendiri, kita biarkan saja. Bajingan, aku akan menembakkan anak panah ini. Aku bersamamu. Tunggu, acar kecil ini tidak sebanding dengan masalah ini. Aku bisa Xiaoling, ini bukan saatnya untuk keras kepala. Lebih baik kita kalah kompetisi daripada jadi bahan tertawaan. Jangan khawatir, Kak Huoyu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Xiaoling, aku tahu kamu kuat dan selalu berhasil menciptakan keajaiban. Tapi situasinya sudah diputuskan sekarang. Tidak ada jalan untuk kembali. Jadi kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk kalah dengan bermartabat. Ayo lakukan ini bersama. Siapa bilang kita pasti kalah? Kalian para acar kecil, perhatikan baik-baik. Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian seperti apa panahan otentik itu. Ada apa dengan kalian wanita agung Xia? Hasilnya akan tetap sama. Kalian masih banyak bicara besar. Menurutku panahan kalian hanya konyol. Berani bertaruh dengan kami? Jika kalian benar-benar menang, kami akan mengakui di hadapan seluruh dunia bahwa Agung Xia, kalian adalah tempat kelahiran ilmu pedang. Tapi jika kalian kalah, kalian harus mengakui di seluruh dunia bahwa negara acar kami adalah tempat kelahiran panahan. Kita mulai? Mari kita mulai. Lihat, dia bersalah dan tidak berani setuju. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah tahu tentang sejarah panjang negara acar kami. Itulah mengapa mereka sengaja menghindari jawaban. Bukankah kau bicara garang tadi? Ada apa, merasa bersalah sekarang? Ayo, keluarkan ponsel kalian, rekam momen ini, dan posting secara online nanti. Biarkan seluruh dunia melihat budaya panahan negara acar kami. Kak Xiaoling, ayo. Oh tidak, kekuatan magnet dari magnet kuat ini terlalu hebat. Aku khawatir 13 panah Phoenix hijauku tidak bisa menahan kekuatan magnet yang begitu kuat. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepatlah menembak. Apa kamu takut? Bukankah begitu kamu baru saja bicara lantang? Ada apa? Jadi gugup. Kupikir sebaiknya kamu segera menyerah. Xiaoling terlihat baik. Aku juga melihatnya dengan ekspresi ini tadi malam. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Mungkin kita harus memanggil Kak Xiaoling kembali. Dia terlihat sangat menakutkan seperti ini. Wasit, dia tidak menembakkan panahnya. Apa aku harus menunggu selamanya? Nona Su, harap perhatikan waktunya. Anda punya setengah menit tersisa. Tiga 13 panah Phoenix hijau, akasia, menusuk jantung, Phoenix hijau, naga mengembara, kunpeng. Aku tahu apa itu 14 panah. Terus apakah kamu masih akan menembak atau tidak? Cepatlah menyerah. Apa begitu sulit mengakui bahwa panahan Xia Agungmu itu sampah? Panahan Xia Agung adalah leluhurmu. 14 panah Phoenix hijau, kembali ke kesederhanaan asli. Cepat. Tingkatkan kekuatan magnet. Tingkatkan kekuatan magnet.
Captain juga betang. Tim Dewa Panah, tim Dewa Panah, tim Dewa Panah. Tidak buruk, tidak buruk. Anak panahmu memiliki sedikit inti panahan negara timun kami. Namun target kami ada 4, sementara milikmu hanya 1. Sesuai aturan, kamu kalah. Kejuaraan ini milik kami. Benarkah begitu? Timun kecil, kalian kalah. Skornya 5-0 sekarang. Kita menang, kita menang. Tim Dewa Panah, tim Dewa Panah, tim Dewa Panah, juara, juara. Itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menembus kekuatan magnet pada target ini. Wasit, pasti mereka curang. Pasti mereka curang. Diam, aku sudah cukup lama mentolerirmu. Bukti apa yang kamu punya bahwa mereka curang? Kupikir kamu yang bersalah dan berteriak untuk menutupi itu tidak tahu malu. Jika aku tidak berjanji pada istriku untuk tidak membuat masalah, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Karena kamu punya kekuatan seperti itu, kenapa kamu tidak berani menerima taruhanku tadi? Dengarkan baik-baik, kalian timun kecil. Panahan telah berasal dari peradaban Xia Agung kita sejak zaman kuno. Ketika orang-orang Xia Agung kami berlatih panahan, leluhur kalian masih monyet. Alasan aku tidak bertaruh denganmu adalah karena panahan selalu menjadi milik kami. Dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bertaruh denganku. Sekumpulan timun kecil yang bodoh dan arogan selalu berbicara tentang budaya tidak tahu bahwa ini hanyalah tanda rasa bersalahmu. Orang berusaha membuktikan apa yang paling mereka rindukan. Kalian bahkan tidak mengerti ini, namun berani tampil dan mempermalukan diri sendiri. Leluhur kami menjadikan leluhur kalian dari monyet menjadi manusia saat itu. Jika bukan karena leluhur kami, kalian mungkin masih memetik buah persik di pohon. Kalian harus selalu ingat bahwa orang-orang Xia Agung adalah leluhur kalian. Kalian berempat, kembali ke negara timun kalian sekarang juga. Kalian. Tim Dewa Panah kami akhirnya menunggu hari ini. Kami berhasil. Kita harus merayakannya dengan benar malam ini, minum sampai mabuk dan tidak pulang ke rumah. Aku setuju. Aku harus minum-minum dengan Kak Xiaoling. Kak Xiaoling? Kak Xiaoling, apa yang kamu lakukan? Apa kamu akan pergi keluar? Aku tidak akan ikut malam ini. Kalian bersenang-senanglah. Aku punya urusan yang lebih penting untuk dilakukan. Kak Xiaoling, bagaimana bisa pesta perayaan kita tanpa kamu? Xiaoling, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari semua orang? Begitulah. Tapi ini urusanku sendiri. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Baiklah, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Katakan saja kapan saja kamu butuh bantuan. Laut, pedang, dan api. Saudari dengan satu hati. Laut, pedang, dan api. Kak Lingyun, kenapa Kak Xiaoling bertingkah begitu aneh? Apa dia punya masalah? Kurasa kita harus mengikutinya untuk memeriksanya. Tidak perlu. Aku bisa menebak kira-kira apa yang akan dia lakukan. Sekarang setelah dia kembali, beberapa hal lebih baik diselesaikan. Dia... Kak Lingyun, apa maksudmu? Siapa dia? Siapa yang kembali? Di dunia ini, tidak semua hal perlu dicari tahu. Kita hanya perlu ingat bahwa kapanpun dan dimanapun, kita adalah tim Dewa Panah yang tak tergoyahkan. Tim Dewa Pedang. Tim Dewa... Sampah, benar-benar sampah. Bukankah kamu bilang negara timunmu adalah yang terbaik di dunia? Bagaimana sekarang? Kalian bahkan membuat tim Dewa Perang kami kalah dari sekumpulan wanita. Bagaimana kami, keluarga Yuan, akan bisa menunduk di masa depan? Diam! Ingat, kami bukan pelayan keluarga Yuanmu. Kamu tidak punya hak memerintah kami di sini. Kurang ajar. Beraninya kamu memukul anakku di wilayahku? Apa kamu tidak mau pergi berlutut? Tuan Yuan, suruh Anda kemungkinan menghabiskan banyak uang untuk mengundang kami ke sini. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Jika kamu menang kompetisi, belum lagi menampar anakku. Bahkan jika kamu menamparku, aku akan menyambutmu dengan senyuman. Tapi kamu kalah, jadi kamu harus membayar harganya. Bajingan, beraninya kamu memukulku. Saya perintahkan kamu berlutut segera. Berlutut itu ya? Bajingan, lepaskan anak panah untukku. Tembak mereka sampai mati. Kamulah yang seharusnya berlutut. Energi anak panah terbentuk. Siapa kau sebenarnya? Dia adalah tuanku, instruktur kepala panahan di negeri Acar, Raja Panah Piao Bucheng. Jadi, Tuan Piao Bucheng yang terkenal. Anda datang dari jauh dan menerobos masuk ke keluarga Yuan saya. Apa tujuan Anda? Tampaknya Tuan Yuan adalah orang yang blak-blakan. Kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele. Saya di sini kali ini untuk bekerja sama dengan Tuan Yuan. Kerjasama seperti apa? Tuan Yuan, boleh saya bertanya apakah keluarga Yuan Anda ingin menjadi yang teratas dalam panahan di negeri Xia Agung? Ya, kami memikirkannya siang dan malam. Mungkinkah Tuan Piao datang untuk membantu kami? Diam. Keluarga Yuan saya tidak menerima bantuan tanpa imbalan. Karena Raja Panah begitu murah hati, pasti ada beberapa syarat, bukan?
Ada satu syarat, kami ingin meminta Tuan Yuan membantu kami mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Benda apa? Seperti yang diketahui semua orang, negeri acar kami memiliki sejarah yang sangat panjang dan budaya yang gemilang dan juga merupakan tempat kelahiran Panahan. Tetapi negeri Xia Agung Anda telah gencar mempromosikannya dalam beberapa tahun terakhir, menyesatkan dunia dan membuat orang lain berpikir budaya ini milik Anda. Lalu kenapa? Jadi saya di sini hari ini untuk bekerja sama dengan Tuan Yuan, membantu Anda mencapai puncak Panahan di negeri Xia Agung. Dan pada saat yang sama menggunakan pengaruh Anda untuk memberitahu dunia bahwa Panahan adalah milik negeri acar kami. Sebenarnya, ini tidak bisa disebut syarat. Menggunakan peribahasa dari negeri acar kami, ini disebut mengembalikan barang kepada pemilik aslinya. Apa pendapat Tuan Yuan? Apa yang kau tertawa? Aku tertawa melihat kesombongan, ketidaktahuan, dan ketidakbermoralanmu. Mencari mati. Tuan Yuan, tahukah Anda bencana apa yang akan dibawa sikap Anda ke keluarga Yuan? Tentu saja aku tahu. Mungkin mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Yuan di Haicheng. Bagus, karena kau tahu kau masih berani menentangku. Syarat yang kutawarkan padamu semuanya menguntungkan dan tidak merugikan. Aku benar-benar penasaran, apa alasanmu menolak? Adapun alasannya, baiklah, akan kuberitahu. Aku akui, aku, Yuan Tianxiong, adalah pria yang tercela. Demi ketenaran dan kekayaan, aku telah melakukan segala macam hal yang keterlaluan. Tapi ada satu hal. Panahan adalah milik negeri Xia Agung kami. Memintaku mengkhianati Panahan, itu benar-benar mustahil. Berhenti berpura-pura menjadi orang baik. Apa kau pikir aku tidak tahu? Istri pertamamu dan putri kandungmu, Yuan Feicue, keduanya dibunuh olehmu. Tidakkah kau takut aku akan memberitahu kebenarannya kepada semua orang? Takut. Aku takut bahkan dalam mimpi. Tapi aku lebih memilih dibenci oleh dunia, hancur berkeping-keping dan dicemarkan namanya. Jika kau ingin aku mengkhianati Panahan, itu benar-benar mustahil. Panahan adalah keyakinan keluarga Yuan kami. Hal-hal kotor yang kami lakukan adalah urusan keluarga kami. Jika kau ingin kami melakukan hal-hal keterlaluan, tidak masalah. Tapi jika kau ingin kami mengkhianati Panahan, bermimpilah. Baiklah, kau menolak jalan ke surga tapi malah menyerbu pintu neraka. Hari ini aku akan mengirim kalian ayah dan anak ke kematianmu. Siapa di sana? Keluar, keluar! Ternyata kau. Tuan, dialah wanita yang menggagalkan rencana kita. Jadi kau rupanya, aku baru saja akan membereskan urusan keluarga Yuan lalu datang mencarimu. Aku tidak menyangka kau datang sendiri ke hadapanku. Jadi, apa rencanamu untukku? Bagus, bagus sekali. Aku sangat menghargai bakatmu. Aku ingin menjadikannya murid pribadi, lalu menjadikanmu warga negara negeriku. Nantinya, aku akan mengajarkan semua yang kupelajari seumur hidupku tanpa ragu. Selamat, Nona Su. Tuanku tidak pernah menerima murid perempuan. Setelah kau menjadi warga negara negeriku, kita akan menjadi keluarga dan kita bisa mempromosikan Panahan Acar bersama. Aku ingin memberimu 4 kata. Oh, 4 kata apa? Tidak tahu malu. Wanita sialan, jangan menolak pemberian tapi malah menerima hukuman. Kalian acar-acar kecil yang sombong dan bodoh, berhati jahat dan gelap. Kalian seperti katak dalam sumur. Bahkan acar kalian diturunkan dari negeri Xia Agung kami. Kalian merasa hebat, mempermalukan diri sendiri di dunia. Dan kalian masih punya muka bicara padaku seperti ini? Wanita sialan, bajingan! Ada apa? Apakah kata-kataku tadi menyentuh sarafmu? Sangat mudah membuatmu marah. 4 kata hantu di hatimu sangat cocok untukmu. Baiklah, aku akan membuatmu tertusuk 10.000 anak panah. Sekarang juga akan kubunuh kau. Hati-hati, orang ini ahli panahan. Pasang formasi!
Panahan macam apa ini ternyata menghancurkan puluhan tahun kultivasiku. Panahan dari Xia Agung. Kalian para junior, kalian kalah. Tidak mungkin. Bagaimana panahan Xia Agung bisa begitu kuat? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nona, kami salah. Kami hina dan tak tahu malu mencuri budayamu. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Hari ini kami akhirnya mengerti apa jalan panahan ortodoks yang sebenarnya. Xia Agungmu adalah asal mula ortodoks panahan. Tolong ampuni kami. Ingat, panahan adalah semangat, bukan alat bagimu untuk mencari ketenaran dan kekayaan. Kembalilah ke negaramu yang kecil dan renungkan baik-baik. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan pernah berbelas kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menunjukkan belas kasih. Sekolah pergi. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ayah, haruskah aku memanggil ambulans? Tidak, tidak perlu. Mundur dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Nona Su. Kau jelas tahu mereka tidak bisa menyakitiku. Mengapa kau masih melakukan ini? Aku minta maaf padamu dan juga maaf pada ibumu. Kau sudah tahu semuanya? Meskipun penampilanmu telah berubah, aku tahu kaulah yang kembali. Jangan pikir dengan melakukan ini, aku bisa memaafkanmu. Tidak, kesalahanku tidak termaafkan. Aku hanya berharap kematianku bisa membuatmu merasa lebih baik. Langit membiarkanmu kembali. Jadi, pasti ada misi yang menantimu untuk dipenuhi. Terima kasih telah membuatku mengerti bahwa panahan tidak mengenal gender. Terima kasih. Kakak, aku tahu ini juga kakak. Maafkan aku. Aku harap kalian bisa menjadi orang baik di kehidupan kalian selanjutnya. Apa yang Yuan Feixue gagal selesaikan, biarlah Suling menyelesaikannya. Dewa Panah. Kakak Dewa Panah, bisakah kau mengajariku memanah? Siapa namamu? Namaku Huarong.